Episode 60 Menaiki Kapal. Kematian Sun Jie menjadi tantangan terakhir bagi pasukan sekarat, seluruh pasukan telah hancur berantakan, meskipun masih ada petugas yang berusaha membangunkan tentara mereka. Tapi Sisen dan Underworld kontinen Mount Iblis Monnya yang menyerang, dan yang terpenting adalah, mereka benar-benar menghancurkan niat mereka. Mereka membunuh beberapa petugas, dan tidak ada orang lain yang berani melakukan hal bodoh. Siapa sebenarnya orang-orang tua ini? Tentara yang tersisa dari tentara ke-8 yang masih hidup dipenuhi dengan rasa takut. Lawannya hanya memiliki 46 orang, dan telah memusnahkan hampir seluruh unit mereka. Banyak dari mereka yang berduka, jika guru masih di sana, mereka pasti akan memusnahkan lawan mereka. Tetapi mereka juga tahu bahwa lawannya sangat kuat, jauh melampaui harapan mereka. Terlepas dari waktu kesempatan, metode serangan mereka, atau sinkronisasi energi mereka, mereka semua berada pada tingkat yang mencengangkan. Jika itu adalah pasukan biasa, bahkan tanpa pimpinan mereka, bagi 40 orang untuk mencoba dan membangunkannya, itu adalah kebodohan murni. Bahkan pasukan terkenal lainnya di Fast Star Kontinen pasti tidak akan melakukan hal seperti itu. Mereka belum pernah mendengar tentang elit menakutkan seperti itu sebelumnya, dan mereka disembunyikan di Angkatan Darat ke-36. Bukankah mereka hanya pasukan daging? Kecuali kalau beberapa yang cerdas, memikirkan kemungkinan bahwa Sisen datang dari dukungan yang kuat, dan sengaja diletakkan rendah di benua bintang luas. Itu adalah penjelasan yang paling masuk akal. Jika informasi tersebut dikirimkan kembali, mereka harusnya dapat diampuni karena dosa-dosa mereka. Berpikir tentang hal itu, mereka segera terangsang dan melakukan yang terbaik untuk melarikan diri. Mereka semua adalah elit, dan semua memiliki cara untuk menangani musuh yang mengejar mereka. Mereka semua diam-diam berpisah dan melarikan diri ke segala arah. Jadi bagaimana musuh akan memilih arah, itu akan diserahkan pada nasib. Sisen hanya memiliki 46 orang, dan kerugiannya akhirnya keluar. Tang Tian membawa mayat Sun Jie dan jatuh ke tanah. Dia dipenuhi dengan antusiasme untuk pertarungan, tetapi dia tidak memiliki banyak minat dalam membantai lawan. Ketika dia menyadari bahwa tentara yang tersisa melarikan diri, dia berteriak kepada Sisen, tidak perlu mengejar. Mendengar itu, Sisen berhenti mengejar, korban yang beruntung hanya berjumlah beberapa puluh. Dalam pertempuran, dapat dikatakan bahwa mereka telah bertarung sepenuh hati, dengan kekuatan peralatan baru mereka ditampilkan dan menghilangkan semua keraguan. Jika itu di masa lalu, jika mereka ingin mendapatkan prestasi seperti itu, jumlah kematian mereka pasti akan lebih dari setengah. Ini adalah pertama kalinya Sisen benar-benar mengalami keuntungan dari memeluk seorang pendukung yang kuat. Dia memandang Sun Jie yang ada di tangan Tuan Mengnan, dan ekspresi iba melintas melewati matanya. Seorang jenderal militer yang luar biasa, telah meninggal dalam pertempuran 1 lawan 1, bukan dalam perang, benar-benar disayangkan. Dan dari pertempuran itu, Sisen benar-benar mengerti betapa kuatnya Guru Mengnan. Meskipun Sun Jie tidak dikenal sebagai orang yang berani, tetapi dia masih seorang Saint perak, namun dia meninggal di tangan guru. Dalam seluruh pertempuran, guru tidak menggunakan metode curang, dan membunuh Sun Jie dengan adil dan terhormat, itu berarti bahwa kekuatan guru ada di ranah para orang suci perak. Kesimpulan itu mengejutkan Sisen. Sun Jie sudah menjadi Saint Silver termuda dari benua bintang Fast Star, dan Master Mengnan yang bahkan lebih muda dari Sun Jie, keberadaan seperti apa dia sebenarnya. Gunung Iblis benua dunia bawah paling menghormati pejuang yang kuat, Sisen dan orang-orangnya yang telah menyaksikan pertempuran sepenuhnya diyakinkan ke arah Tang Tian. Mulut Sisen mengungkapkan senyum, semua saudara lelakinya yang telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia juga tidak ingin mereka memiliki masalah di hati mereka. Setelah pertempuran berakhir, selain beberapa puluh orang yang melarikan diri, Sun Zeng dan kelompoknya semuanya ditangkap. Dibandingkan dengan elit tentara ke-8, tentara daging ke-36, tidak bisa melarikan diri, ketika beberapa Demonic Mount benua dunia bawah muncul di hadapan mereka, mereka segera memilih untuk menyerah. Tuan, kotak perunggu kecil itu, bisakah kamu memberikan yang bawahan ini? Kekuatan kotak tanda asal telah membuatnya takut, jika mereka bertemu untuk hal seperti itu, dia tidak memiliki kepastian yang lolos darinya, mungkinkah itu merupakan penemuan baru dari benua emas. Jika digunakan dengan benar, itu pasti akan menjadi senjata yang bagus. Kotak tanda asal. Tang Tian tidak berharap Sisen memperhatikannya, dan segera senang, dia telah menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk menghasilkannya, dan ditinggalkan di sudut untuk mengumpulkan debu, karena seseorang memiliki mata untuk itu, dia menjadi sangat bahagia, dan tanpa ragu dia mengeluarkan peti kayu, hei, berbagi dengan semua orang beberapa. Sisen tercengang, objek ini sangat kuat, dan pasti mahal, dia hanya ingin meminta beberapa dari Tang Tian, tetapi siapa tahu Tang Tian akan segera memberinya peti penuh. Dia menerimanya dengan kikuk, pikirannya masih sok, rezeki datang terlalu tiba-tiba. Peti ini memiliki 300 buah. Sangat mudah untuk menggunakan kotak mark asal, kamu hanya perlu membuangnya. Ia memiliki beberapa fragmen hukum di dalamnya, dan setiap kotak memiliki hukum yang berbeda, tetapi kekuatan mereka masih cukup sama. Aku telah menghabiskan banyak waktu dalam upaya dan waktu untuk mereka. Tang Tian berkata dengan gembira. Hukum.
Si Sen bergetar, dan segera berbicara, Tuan, kita tidak perlu begitu banyak, ini barang yang mahal, lebih baik kita hemat saja. Di dunia, terlepas dari apa itu, selama ada hukum yang terlibat di dalamnya, itu akan menjadi sangat mahal. Setelah mengetahui apa itu kotak tanda asal, si Sen merasa bahwa peti kayu yang dipegangnya sangat berat. Bukit iblis lainnya memandang si Sen dengan marah, mereka sangat ingin merebut peti kayu dari si Sen, kepala itu tulus, dan si Sen masih ingin mengembalikan hadiah itu. 300 dari mereka bahkan tidak memiliki 50 orang, sehingga setiap orang akan memiliki setidaknya 6 kotak-kotak asal. Senjata yang sangat kuat, jika masing-masing dari mereka memiliki 6, semua orang merasa seolah-olah pinggang mereka akan penuh dengan baja. Semua orang memandangi peti kayu di tangan si Sen dengan nyala api di mata mereka. Kenapa kita harus menyimpannya? Tang Tian bertanya dengan bingung. Masa depan itu panjang, dan menabung akan membawamu jauh, Tuan, ini sangat mahal membesarkan tentara. Si Sen menasehati, ia terbiasa menjadi miskin, dan tahu itu tidak mudah. Jika dia memiliki peralatan yang lebih baik di masa lalu, kerugian mereka tidak akan begitu tinggi. Tang Tian melambaikan tangannya, tidak masalah. Meskipun aku tidak punya banyak uang, tapi aku punya banyak ini. Aku masih punya satu peti lagi, apakah kamu menginginkannya? Petik 2. Satu dada lagi. Pada saat itu, semua maun iblis akhirnya tercengang. Mereka semua veteran, dan telah menemukan segala macam peralatan, jadi mereka sangat jelas tentang apa yang mahal dan apa yang tidak. Kota-kota ini jelas tidak murah, dan satu peti cukup untuk mengejutkan mereka, lalu mendengar bahwa tuan mereka punya yang lain. Surga, sudahkah kita benar-benar menemukan diri kita sebagai pendukung besar kali ini? Si Sen terbangun dari mimpinya, dan dengan susah payah, dia menelan ludahnya dan menggelengkan kepalanya. Satu peti sudah cukup, sudah cukup. Whoosh! Semua iblis maun mengarahkan pandangan mereka kepadanya, mereka semua sangat ingin memukuli orang tua itu, 2 peti, yaitu 12 per orang, untuk memiliki 12 senjata yang menghancurkan di gudang senjata mereka, mereka bahkan berani bertarung jalan mereka ke benua bintang luas. Ini benar-benar cukup. Tang Tian membujuk dengan sabar, aku punya banyak ini. Ya itu. Si Sen menganggukkan kepalanya dengan bodoh, mengapa kakiku menjadi lunak? Tampaknya langit berputar sedikit. Bukit iblis di samping semua memiliki ekspresi sakit, beberapa dari mereka menarik kepala mereka, beberapa dari mereka facepalmet diri mereka sendiri, beberapa menggelengkan kepala mereka dengan sekuat tenaga, kepala mereka benar-benar terhambat, kehilangan setengah dari tanda asal kotak, mereka berdarah di hati mereka. Tanpa memberi mereka dada lainnya, Tang Tian tidak puas, dia tidak melihat ekspresi sedih mereka, ketika tiba-tiba dia memukul dahinya sendiri, oh ya, ini bagus juga. Dia mengeluarkan cabang pohon es Empyrean. Si Sen tercengang, dan tergagap, Empyrean Ice Tree Spears. Semua gunung iblis membeku, tatapan mereka langsung terkunci dan tertarik ke tombak pohon es Empyrean di tangan Tang Tian, dan tidak berani bergerak sedikitpun. Dikatakan bahwa senjata terkuat kurcaci biru adalah Empyrean Ice Tree Spears. Itu adalah indikasi menjadi kurcaci biru tingkat tinggi, dan merupakan simbol posisi dan status untuk kurcaci biru, dan tombak yang sangat langka dan diinginkan di pasar. Tang Tian menggambarkan ekspresi yang sangat berpengalaman dan berbicara, ini cukup baik untuk digunakan. Si Sen pulih dari keterkejutannya, item dengan kualitas terbaik ini, untuk dapat menyaksikannya secara pribadi, sudah merupakan kesempatan yang sangat langka. Dia terdiam terhadap kata-kata guru, ini cukup baik untuk digunakan. Tombak pohon es Empyrean, bagaimana mungkin mereka jahat? Sama-sama terdiam apakah gunung iblis lainnya, beberapa dari mereka bahkan memandang Tang Tian dengan marah, apakah Tuan Meng Nan mencoba untuk mengejek kita? Melihat si Sen tidak berbicara, Tang Tian menjadi cemas, ini benar-benar baik untuk digunakan. Cobalah jika kamu tidak percaya padaku. Petik 2. Si Sen adalah orang yang jujur dan jujur, mendengar bahwa dia menjadi lebih cemas, produk yang terlalu tinggi, jika itu akan disia-siakan, dia pasti tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri, dia tidak tahu bagaimana menolak guru, dan menjadi lebih cemas. Wajahnya memerah, dia menggelengkan kepalanya, dan tanpa sadar dia menjawab, aku tidak mencobanya. Tentu saja tidak. Salah satu gunung iblis tidak bisa lagi menonton si Sen menangani situasi, dan berdiri saran, Tuan, kekuatan tombak pohon es Empyrean, kita semua telah mendengar tentang hal itu, dan jika itu digunakan untuk diuji, itu benar-benar akan sia-sia. Petik 2. Tang Tian menjadi agak kesal mendengarnya berbicara, aku hanya bertanya, apakah ini berguna atau tidak berguna untuk kalian semua? Gunung iblis menjadi benar-benar kehabisan kata-kata, bukankah itu omong kosong? Tombak pohon es Empyrean tidak berguna. Siapa yang berani mengatakan bahwa itu tidak berguna? Ini adalah barang yang sangat dicari di pasar. Jika mereka menjualnya, mereka tidak akan pernah bisa membelinya kembali. Benda seperti itu, bagaimana mungkin itu tidak berguna? Itu berubah menjadi kontes menatap dingin. Situasi menjadi lebih buruk dan lebih buruk, menyebabkan Tang Tian yang sudah kesal menjadi benar-benar marah, segera begitu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Semua orang melompat ketakutan dari teriakan Tang Tian,
Tang Tian sudah membuktikan dirinya setelah pertarungan, jadi semua orang berteriak serempak, ini berguna. Karakter rusak seperti apa yang kalian semua miliki? Kalian semua sangat sulit diajak bicara, sungguh menjengkelkan. Aku pasti harus menemukan waktu untuk mengalahkan kamu semua satu persatu. Aku tidak bisa mengetahuinya, bagaimana bisa mengomel pada kalian semua. Tang Tian memarahi mereka di dalam hatinya, kemarahan di wajahnya belum hilang, dia segera mengeluarkan sekelompok besar cabang pohon es Empyrean dari Aquarius vasenya, dan dengan marah melemparkannya ke lantai, pisahkan mereka sendiri. Tang Tian merasa bahwa jika dia terus tinggal bersama mereka, dia akan mati karena marah, jadi dia berbalik dan pergi. Tandan cabang pohon es Empyrean jatuh ke tanah, menyebabkan tumpukan debu meledak. Suara jelas cabang pohon es Empyrean jatuh ke tanah, tampaknya telah menyebabkan waktu untuk berhenti. Cabang-cabang pohon es Empyrean yang tembus cahaya dan berkilau seperti kristal biru. Mulut semua orang terbuka lebar, mereka menatap tumpukan cabang pohon es Empyrean karena kaget, mereka berhenti bernapas, dan pikiran mereka berhenti berlari. Empyrean Ice Tree Tombak. Banyak dari mereka. Semuanya setengah dari ketinggian manusia. Sun Zeng dan pilihan yang lain untuk menyerah membuat pertempuran setelah itu jauh lebih mudah. Tentara ke-36 pada awalnya adalah pasukan daging, prajurit mereka memiliki standar rendah, dan ketika Si Sen memegang kendali di masa lalu, pelatihan harian jauh lebih intens, Sun Zeng benar-benar menghancurkan tentara setelah mengambil kendali. Keinginan mereka untuk bertarung sangat lemah, menambahkan bahwa ada baik Sun Zeng dan Si Sen hadir, mereka semua memutuskan untuk menyerah. Benua Sang tidak menderita banyak kerusakan, menyebabkan Wang Zunxian dan yang lainnya akhirnya bisa bersantai. Tetapi semua orang tahu bahwa pergerakan kali ini terlalu besar, dan bahwa benua bintang luas pasti tidak akan membiarkannya beristirahat. Pertempuran yang akan datang pasti akan intens, dan karenanya semua orang khawatir. Kekhawatiran melahirkan kekhawatiran, tetapi pada titik waktu ini, tidak ada tempat untuk mundur. Warga wajib militer, semua kembali ke tempat mereka, sekarang tentara ke-8 dihancurkan, untuk benua bintang luas yang ingin menghancurkan benua Sang tidak aneh. Semua warga planet rumput merah memahami hal itu, sehingga beberapa dari mereka memilih untuk pergi, sementara yang lain memilih untuk tetap, dan orang-orang ini dialokasikan untuk tinggal di dalam Black Castle. Untungnya, kastil hitam didirikan untuk menjadi besar, dan mereka mampu menenangkan orang-orang ini. Alih-alih menjadi sangat khawatir, Bing, si rubah tua, sangat bersemangat. Setelah berpikir tentang operasi dan mengendalikan wilayah, kepalanya akan membengkak, dan dia paling tidak takut berkelahi. Pasukan yang lemah. Tidak masalah. Pasukan yang lemah memiliki metode pertempuran sendiri. Tidak ada yang tahu seluk-beluk perang yang lebih baik darinya, karena itu adalah subjek yang paling mahir. Dia sudah mulai berkembang dan bersiap untuk perang ketika dia melihat tentara ke-36, dia berkedip 2 kali, lalu mengambil 2 orang dan pergi. Keduanya direkomendasikan oleh Si Sen, potensi mereka bagus, dan jujur, mereka tidak disukai oleh Sun Zeng, dan setelah Bing memuji mereka, dia merasa bahwa mereka benar. Jika itu adalah resimen desa cerah berharga, meskipun para anggotanya biasa-biasa saja, mereka rajin dan terlatih setiap hari, dan sikap mereka juga pantas. Itulah satu-satunya prestasi. Inisial. Jenis pelatihan ini adalah omong kosong. Petik 2. Bing memarahi tanpa ampun. Di depannya, Wang Zunxian, Si Yong dan yang lainnya ditundukkan seperti siswa. Mereka sama sekali tidak marah, Tuan Bing adalah seorang jenderal militer tingkat tinggi, untuk dapat menerima kritiknya, itu adalah kehormatan terbesar mereka. Bing tidak punya pilihan, dia menyadari bahwa ketika dia berbicara dengan mereka dengan baik, wajah mereka akan tidak nyaman dan ketakutan, tetapi ketika dia memarahi mereka, ekspresi mereka akan nyaman dan baik. Dia mengejek mereka di dalam hatinya, perilaku menjijikkan macam apa ini. Tetapi baginya, rencana pelatihan mereka benar-benar jam amatir, meskipun Wang Zunxian rajin, tetapi standarnya benar-benar kurang. Baiklah, tekun sudah cukup, itu sudah cukup untuk bertanggung jawab dalam pelatihan. Jika itu adalah orang-orang bodoh yang bertanggung jawab atas pelatihan, maka dia harus menarik mereka keluar, dan Bing benar-benar akan menjadi gila. Mulai hari ini dan seterusnya, semua konten pelatihan akan dihapus, dan mereka hanya akan melatih dalam satu hal, sinkronisasi. Aku hanya ingin mereka disinkronkan, dan tingkat sinkronisasi 50% adalah yang terendah. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua lebih baik berlatih sampai mati. Petik 2. Bing melambaikan tangannya, berbicara dengan niat membunuh. Tingkat sinkronisasi 32%, apakah ini lelucon? Iya. Kami akan berlatih sampai mati. Apapun yang guru katakan, kita akan ikuti. Semua orang mulai berbicara dengan penuh semangat, menyebabkan Bing memiliki dorongan untuk Vespalem sendiri. Mereka benar-benar masa, tapi Bing terlalu menuntut, jadi dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya, pergilah. Kalian semua akan mulai sekarang. Petik 2. Sekelompok orang tersebar seperti burung. Bing memutuskan untuk menemukan Crazy Tang untuk membahas tentang rencana mereka berikutnya, dan ketika dia melangkah keluar dari ruangan, dia mendengar teriakan Crazy Tang. Aku tidak punya uang. Sudah kubilang aku tidak punya uang.
Tang Tian kesal, kelompok orang yang tidak jelas dan bingung begitu menjengkelkan. Master, ini tidak memerlukan banyak uang, harga pasar saat ini dari Demon World benua dunia bawah tidak tinggi dan sangat murah, dengan 2 juta Cloud Coins, kamu pasti akan dapat menyewa satu. Bawahan kamu tahu di mana menemukan gunung iblis yang sebenarnya. Kami hanya perlu merekrut 60 lebih, tidak, 50 lebih, 30 juga mungkin, dan setelah mengintegrasikan, kekuatan perjuangan kami. Si Sen membujuk dengan gigih. Setelah pertempuran, dapat dikatakan bahwa dia mencoba untuk mendapatkan bantuan untuk Maun Iblis. Tapi dengan sangat cepat, dia tenang karena kegembiraan dari kemenangan. Keributan yang diciptakan dari kematian Sun Jie dan kehancuran Angkatan Darat ke-8 untuk benua bintang luas. Kekuatan Vastar Kontinen bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan oleh benua San untuk dipertahankan. Pada awalnya, dia telah menyarankan guru untuk meninggalkan benua Sang, untuk sementara waktu menghindari bahaya, adalah pilihan yang paling logis. Di wilayah selatan, ada beberapa benua yang sebanding dengan benua bintang luas. Usulannya diajukan oleh guru tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, dia tidak merasa aneh, Tuan telah membangun kastil hitam, dan itu sendiri sudah merupakan petunjuk. Karena perang tidak terhindarkan, maka mereka harus mencari cara untuk meningkatkan kekuatannya sendiri, dan dia percaya pada guru Meng Nan, karena dia mengerti kekuatan uang. Dengan kotak tanda asal yang memiliki hukum dalam pikiran, bersama dengan senjata terkuat Blue Dwarf, Empyrean Ice Three Spears, Si Sen percaya bahwa Master Meng Nan kaya, dan bahkan benua bintang luas yang dikenal dengan bisnis mereka tidak dapat dibandingkan dengan dia. Tapi, bukankah benua Savage dikenal karena tanahnya yang sunyi dan tandus? Sepertinya informasinya salah. Jika mereka bisa mengisi kembali barisan mereka dengan beberapa demonic mounts tambahan, menambahkan kualitas super peralatan, Si Sen percaya bahwa mereka akan cukup siap untuk perang yang akan datang. Dia merasa bahwa sarannya pasti akan berhasil. Di pasar saat ini, sulit untuk membedakan antara dunia iblis gunung benua palsu dan palsu. Dengan masalah prestise mereka, nilainya telah turun secara substansial. Bagi guru Meng Nan yang merupakan tiran kaya, pengeluaran untuk bukit iblis tambahan masih belum sebanding dengan peralatan di tubuh mereka. Tetapi dia tidak pernah berharap sama sekali, bahwa gurunya akan benar-benar mengatakan dia tidak punya uang. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Si Sen hampir muntah darah. Dia menatap Tang Tian dengan kaget, dan bahkan berpikir bahwa dia salah dengar. Tidak ada uang. Tang Tian tidak senang bahwa Si Sen menatapnya, dan memperkuat pernyataan tidak punya uang. Kalian semua sangat menyebalkan, anak muda ini sudah mengkhawatirkan soal uang oke. Setelah setengah hari, aku masih tidak punya apa-apa. Hei, untuk apa kamu menunjukkan wajah itu? Kamu ingin bertarung. Aku sudah cukup. Orang yang jujur buta terhadap kesalahan, dan Si Sen benar-benar hilang, tidak ada uang. Bagaimana guru bisa terhubung dengan dua kata itu? Bagaimana guru dapat mengucapkan dua kata itu? Tuan, apakah kamu benar-benar tidak bercanda? Mengapa wajah kamu menjadi sangat marah dan terdistorsi? Si Sen melakukan yang terbaik untuk mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, jika kamu memiliki pendapat tentang aku, tolong katakan itu padaku. Tolong jangan gunakan kata-kata seperti itu untuk membingungkan bawahan ini, itu benar-benar menyakitkan. Petik 2. Tang Tian menggaruk udara dengan jari-jarinya, matanya berputar begitu jauh ke belakang dan mulutnya cemberut hampir ke tanah, dia merasa seolah-olah dia menjadi gila. Tenang, aku harus tenang. Tang Tian mengepalkan giginya, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku tidak punya uang? Tuan tidak bisa membuktikan itu. Si Sen memiliki ekspresi, aku tenang, bisakah kamu tenang juga? Tang Tian benar-benar terdiam, dia menatap Si Sen, dan tidak tahu harus berkata apa. Tombak pohon es Empyrean adalah senjata yang sangat berharga, bagi guru untuk dapat mengeluarkan banyak dari mereka, tidak mungkin kamu tidak punya uang. Si Sen memberikan pendapat konstruktifnya. Tunggu, apa katamu itu sangat berharga? Tang Tian tiba-tiba bertanya. Sangat berharga, Si Sen menjawab. Betulkah? Tang Tian bertanya lagi. Pastinya, Si Sen tetap gigih seperti baja. Tang Tian sudah malas berbicara, Bang, dia membuang sekelompok cabang pohon es Empyrean yang tingginya setengahnya. Bang, dia membuang tandan lain, setengah tingginya. Bang bang bang. Tumpukan demi tumpukan Empyrean cabang pohon es yang tingginya setengah, membentuk bukit kecil. Tang Tian memandang Si Sen, dan bertanya dengan tak percaya, kamu yakin itu berharga? Jika mereka benar-benar berharga, maka masalah dengan uang akan cepat teratasi, karena dia bisa langsung menjual cabang. Bagi Tang Tian, mereka hanya ranting-ranting, dan tidak ada bedanya dengan kayu bakar. Kemarin, sekelompok Empyrean Ice Three Spears telah mengejutkan Si Sen, dia menghabiskan sepanjang malam menenangkan dirinya, dan dia pikir dia tidak akan kehilangan dirinya seperti kemarin, tetapi kebenaran sebenarnya akan sangat kejam. Itu terlalu kejam. Adegan di depannya seperti mimpi, sampai-sampai Si Sen tahu bahwa bahkan dalam mimpinya, adegan seperti itu tidak akan pernah terjadi.
Setelah berdiri selama beberapa menit, si Sen memalingkan kepalanya seperti robot, mengungkapkan ekspresi yang lebih buruk daripada menangis. Tuan, sekarang aku tidak begitu yakin, apakah itu berharga atau tidak. Empyrean Ice Tree Spears, bagi si Sen, mereka praktis adalah senjata ilahi. Senjata ilahi semacam itu sangat sulit untuk didapatkan, dan memiliki banyak. Atau bahkan 10 tandan. Si Sen mengira dia salah, hal-hal di depannya bukan Empyrean Ice Tree Spears, tetapi hanya karena mereka mirip, dan itu akan menjadi alasan logis. Aku sudah bilang, bagaimana ini berharga. Sejak awal, Tang Tian tidak percaya bahwa mereka berharga. Lautan biru cahaya memiliki begitu banyak cabang pohon es Empyrean, sampai-sampai itu akan membuat orang marah, bagaimana mungkin barang-barang murah yang memberontak ini bisa berharga. Tang Tian yang merasa telah membuktikan bahwa ia tidak punya uang merasa sangat senang, kamu harus tahu, untuk dapat meyakinkan sekelompok orang yang kacau, kesulitannya jauh lebih tinggi daripada bertarung dalam perang. Tang Tian yang telah menjadi pemenang secara alami bahagia. Dia menepuk pundak si Sen dan menghiburnya, jangan sedih, kita masih dalam tahap awal, meskipun kita miskin sekarang, tetapi kita akan menjadi lebih baik di masa depan. Ekspresi si Sen menjadi lebih buruk daripada dia menangis. Pikiran Tang Tian dipenuhi dengan empati, ketika impian siapapun menjadi kaya hancur, mereka akan tampak seperti itu. Inilah hidup, Paman, Tang Tian menghela nafas, tetapi pergi dengan gembira. Bing yang telah muncul dan menyaksikan adegan itu juga dipenuhi dengan simpati terhadap si Sen. Dia merenungkan masalah mereka tentang uang, yang harus segera diselesaikan. Dia berjalan menuju si Sen dan berkata, mengapa tidak, kamu membawa beberapa dari mereka keluar untuk dijual, lihat apa yang bisa dijual, misalnya, Black Wind Blades, kami memiliki banyak dari mereka, kamu cukup berpengalaman, karena kamu tidak banyak dalam jumlah, bertujuan kecil, cepat dan fleksibel dan panggilan untuk harga bagus. Sebenarnya, menjalankan tugas tidak seharusnya dilakukan oleh kamu, tetapi sekarang setelah kamu melihat tenaga kami yang terbatas, aku hanya bisa mengandalkan kamu. Tetapi kamu harus cepat, aku rasa respons dari Fast Star Continent akan segera terjadi. Petik 2. Si Sen sudah terbangun dari rasa kehilangannya, dia terbiasa menjadi miskin, tiba-tiba menjadi kaya membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Sekarang setelah dia kembali ke awal, dia sekarang memiliki beban yang tak terkatakan di pundaknya. Seorang pria tidak pernah puas, tetapi situasi kita saat ini jelas jauh lebih baik daripada masa lalu kita. Evening Snow Ocean, Black Wind Blade, menambahkan armor bersayap kami, Origin Mark Boxes, Bogus Empyrean Ice Tree Spears dan semuanya, semua ini adalah hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh kami. Dan kepercayaan guru pada kita, adalah hal yang sangat berharga. Si Sen mengangguk dan menjawab, setelah barang disiapkan, kami akan segera berangkat. Pada akhirnya, Tang Tian yang bepergian bersama si Sen, dan masalahnya adalah memilih produk. Saat memilih barang, Bing tercengang, Tang Tian telah menimbun begitu banyak item sehingga mereka membentuk bukit, dengan semua jenis barang yang berbeda, semuanya sangat aneh. Jadi apa yang baik? Ketika mereka bertanya pada si Sen, dia memberikan ekspresi bahwa dia tidak berdaya untuk itu. Si Sen belum pernah melihat semua hal sebelumnya, apalagi memberi mereka nilai. Bing memutuskan untuk mencari Kren untuk nasihat, tetapi melihat pelatihan Kren dengan panik, dia tidak tega mengganggunya. Ling Su dan Jing Hao juga tenggelam dalam pelatihan, kegagalan mereka telah menyentuh hati mereka. Bing hanya bisa menemukan pedagang lokal melalui Wang Zunxian, tetapi pedagang itu juga menggelengkan kepalanya, dia belum pernah melihat barang-barang sebelumnya, jadi bagaimana dia bisa menawarkan harga. Bing kemudian memikirkan metode terbaik, dan itu hanya untuk membuat Tang Tian mengikuti si Sen, melemparkan beberapa frasa acak tentang bertindak sesuai keinginannya, dia kemudian meninggalkan tempat itu. Bing berpendapat bahwa Fast Star Continent tidak akan bereaksi begitu cepat, mereka halus, dan kematian Sun Jie juga membuat mereka tidak meremehkan kekuatan Tang Tian, karena mereka akan curiga dengan latar belakang Tang Tian. Periode penyangga ini sangat penting bagi benua Sang, dan Bing memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Melalui Wang Zunxian, dua planet lain dari benua Sang mulai mengungsi, dan mereka yang tidak mau meninggalkan benua Sang diseret kembali ke Kastil Hitam. Meskipun itu hanya sebagian dari benua Sang, populasi Kastil Hitam dengan cepat mencapai 60.000. Kastil Hitam tidak dapat menampung begitu banyak orang, jadi dengan bantuan Sai Lei, gagasan tentang benteng muncul. Dengan Kastil Hitam sebagai pusatnya, 12 menara tinggi tersebar keluar, dan menggunakan teknik kota harta, mereka berbagi dan menyortir energi di sekitarnya, membentuk sekumpulan benteng raksasa. Bing yang adalah seorang jenderal terkenal, setelah melihat rencana Sai Lei, menghirup udara dingin. Menurut rencana Sai Lei, jika benteng itu akan selesai, mereka akan dapat mengendalikan seperempat energi planet rumput merah, dan ini akan memberi mereka manfaat dari pertempuran di tanah asal mereka. Sai Lei ingin paket benteng disebut, benteng hutan pedang, dan dia telah menghitung bahwa jika jumlah menara mencapai 36, karena efek yang tumpang tindih, mereka akan dapat mengendalikan semua energi dari planet rumput merah. Ketika saatnya tiba, planet rumput merah akan menjadi planet benteng yang tak tertembus dan tak tertembus.
Bing mencoba beberapa upaya simulasi sendiri, dan menyadari bahwa untuk dapat menyerang dan menjatuhkan paket benteng, seseorang harus membayar harga selangit. Tanpa ragu-ragu, dia mulai mendorong untuk rencana benteng hutan pedang dengan tenaga yang cukup di tangannya. Tetapi pada saat yang sama, Shenrong dan Xia An, kedua tetua dari tentara ke-36, akhirnya menemukan perkiraan anggaran untuk perang yang akan datang. Bahkan jika tenaga kerja gratis, kemampuan bertarung gratis, tetapi makanan, obat-obatan, persediaan pelatih handel, semua ini mencapai angka menakjubkan 120 juta koin awan. Kurangnya uang menjadi masalah yang paling penting saat ini. Crazy Tang sangat marah sehingga dia mulai berteriak, dia tidak senang bahwa rencananya sendiri untuk pelatihan dipotong pendek. Tapi satu kalimat Bing, kamu bosnya, jika kamu tidak memikirkan sesuatu, siapa yang akan membawanya kembali ke kenyataan? Baik, yang meminta aku untuk menjadi bos, Tang Tian tidak punya pilihan selain memaksa dirinya untuk bepergian dengan si Shen. Tapi tidak lama setelah mereka mulai bergerak, Tang Tian kembali seperti biasanya. Papa, Tang Tian menginjak piring vakum, dan berteriak keras ketika dia bergegas ke depan, meninggalkan ledakan sonik di belakangnya. Melihat itu, si Shen menarik pandangannya dan melihat ke timnya, dan berkata, pertahankan posisi, dan perhatikan apapun yang salah. Yang lain semua patuh, karena seluruh tim berpisah dengan sangat cepat, seperti burung besar yang melebarkan sayapnya, kedua pengintai di ujung bergerak ke sana kemari, menyapu sekeliling mereka. Dibandingkan dengan horah Tang Tian yang keras, gunung iblis benua dunia bawah si Shen sangat hening, seperti sekelompok kelelawar yang diam-diam terbang di langit. Kekuatan iblis yang luar biasa dan disiplin individu yang luar biasa ditampilkan ke saturasi. Dalam perjalanan, tidak ada yang melihat mereka, dan mereka mempertahankan kesunyian yang menindas. Tang Tian menikmati penerbangannya, setelah mencapai Adaptive Eclipse, dia langsung jatuh cinta dengan teknik tersebut. Dia mencoba berbagai tingkat kekuatan dan gaya, perjalanan yang keras berubah menjadi pelatihan untuk dirinya sendiri. Dengan berlatih terus-menerus tanpa mengendur, akan selalu ada hasil, dan Eclipse Adaptive Tang Tian menghasilkan ledakan sonik yang lebih kecil dan lebih sedikit daripada sebelumnya. Setelah terbang untuk jangka waktu yang lama, si Shen tiba-tiba berbicara, Tuan, kita harus naik lebih tinggi, kita berada di muara. Naik, muara, apa itu? Tang Tian kaget. Si Shen diam-diam terkejut, Tuan bahkan tidak tahu apa muara itu. Mungkinkah benua Savage berbeda dari wilayah selatan? Dia menjelaskan, kita harus naik sekitar 25 km ke langit, dan pergi melalui muara untuk bisa memasuki Laut Energi. Lautan Energi. Kalian tidak menggunakan Star Doors. Tang Tian terkejut. Pintu bintang. Si Shen terkejut, tetapi semacam menyadari apa yang terjadi, dan menggelengkan kepalanya, wilayah selatan tidak memiliki bintang pintu, bawahan ini tidak pernah mendengar hal seperti itu juga, pintu bintang. Mungkinkah itu penemuan terbaru dari benua Savage? Petik 2. Sebelum Tang Tian bisa menjawab, sabuk cahaya muncul dalam visinya, mengejutkannya. Sabuk cahaya memiliki diameter 150 meter, terbentuk dari banyak untaian cahaya halus, seperti sungai cahaya yang mengalir, dan di ujung lainnya, ia membentang jauh ke langit. Apakah ini muara? Tang Tian benar-benar terpikat oleh sabuk cahaya dan dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Iya. Si Shen tahu bahwa gurunya belum pernah melihat muara sebelumnya, dia melihat sabuk cahaya dan berkata, untungnya muara ini kecil, dan kapal perang tidak dapat melewatinya. Jika tidak, kita akan berada dalam bahaya. Petik 2. Kapal perang. Tang Tian tertarik pada frasa baru sekali lagi. Sepertinya guru jarang keluar di masa lalu. Si Shen menjelaskan, setelah kita keluar dari muara, kita akan mencapai Laut Energi. Laut Energi adalah tempat tanpa batas yang diisi dengan energi, dan mengandung banyak kotoran yang memiliki sifat terkikis yang kuat, dan karenanya bukan tempat bagi yang lemah. Jika jaraknya terlalu jauh, kita harus duduk di atas kapal, di mana para seniman bela diri yang kuat akan bergiliran untuk mencegah kapal dari erosi. Kapal perang secara khusus digunakan untuk berperang di dalam Laut Energi, dan sangat kuat. Ada beberapa kapal perang yang bisa menampung seluruh pasukan, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan pasukan. Petik 2. Sangat kuat. Mata Tang Tian berbinar, ketika kita memiliki uang, kita akan membeli kapal perang. Ketika si Shen mendengar itu, ekspresi kegembiraan melintas melewati matanya, dia selalu ingin memiliki kapal perang, tetapi bahkan kapal perang terkecil adalah beban yang tidak akan pernah bisa ditanggungnya. Setiap kali mereka terbang di Laut Energi, tubuh mereka akan terkikis secara drastis. Jika erosi tidak dibersihkan dengan benar, mereka bisa dengan mudah menjadi luka tersembunyi yang tidak dapat diobati. Pemulihan setelah pertempuran akan selalu terjadi biaya yang sangat besar. Setelah memasuki sabuk cahaya, si Shen segera mengingatkan Tang Tian, Tuan, terbang ke atas. Baik, Tang Tian sangat ingin, menginjak piring vakumnya, dia terus menggunakan Adaptive Eclipse. Dia terbang ke atas lebih cepat dan lebih cepat, dengan sangat cepat membuang sisanya. Eclipse Adaptive memegang dominasi absolut saat terbang vertikal ke atas secara horizontal di pesawat. 25 km di langit, Tang Tian belum pernah mencoba terbang setinggi ini sebelumnya, di masa lalu, titik tertinggi yang dia capai adalah di atas awan.
Semakin tinggi ia terbang, semakin tebal sabuk cahaya menjadi, sepertinya mereka terbang ke atas dalam pipa besar. Setelah menggunakan Adaptive Eclipse untuk mencapai ketinggian 25 km, bahkan untuk Tang Tian yang memiliki tubuh mengerikan, ia merasa lelah, Si Sen dan yang lainnya jauh lebih baik, semuanya menunjukkan keletihan, terbang konstan di dalam energinya beberapa kali lebih keras daripada penerbangan biasa. Pada saat ini, konsentrasi energi di sekitar mereka menjadi sangat padat, aura cahaya dari sabuk cahaya telah menjadi sangat menusuk. Si Sen dan yang lainnya mengaktifkan penghalang energi mereka, tetapi ketika tatapan mereka mendarat pada Tang Tian, mereka segera terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Semua energi yang dipenuhi dengan sifat-sifat yang terkikis, tampaknya didorong menjauh dari tubuh Tang Tian sejauh sekitar 1 meter dari energi tak berbentuk, dan tidak mampu bergerak mendekatinya. Wilayah vakum terbentuk di sekitar Tang Tian. Si Sen dan orang-orangnya yang menganggap diri mereka berpengetahuan, setelah menyaksikan adegan seperti itu, benar-benar terkejut. Apa itu tadi? Aku belum pernah mendengar itu sebelumnya. Ah Leng dan yang lainnya menjadi lebih dihormati, semua teknik bela diri saat ini dimonopoli oleh klan dan keluarga besar dan kuat. Teknik bela diri Master Meng Nan tidak pernah terlihat sebelumnya, dan pasti sesuatu yang unik. Si Sen lebih tenang, dia sudah malas memikirkannya, karena dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, dia tidak akan pernah memahaminya. Di masa lalu, dia adalah orang yang membuat keputusan untuk seluruh tim, dan dia merasa sangat lelah. Tetapi saat ini, dia hanya perlu mendengarkan perintah, dan itu tidak memerlukan pemikiran sama sekali. Dia tidak peduli dari mana asal Master Meng Nan. Wosh! Tang Tian merasa seolah-olah dia telah menembus penghalang. Tiba-tiba, cahaya menyilaukan menjadi gelap dan visinya pulih. Tang Tian akhirnya mengerti apa yang dibicarakan laut energi Si Sen. Kekosongan di depannya dipenuhi dengan energi kacau dan tak terbatas yang sangat padat. Semua energi kacau tidak terbatas pada apapun, ada energi yang berputar, beberapa berenang seperti ikan, beberapa membentuk busur bintang penembakan panjang, beberapa seperti fakula, mengambang tanpa batas. Warnanya beragam, dengan segudang warna cantik. Ketika seluruh ruang begitu kacau, pemandangan itu sangat spektakuler, menyebabkan Tang Tian benar-benar terkejut. Dia baru sadar setelah beberapa lama, dan dia memuji, sangat indah. Ketika Si Sen mendengar itu, dia tahu bahwa Guru Meng Nan benar-benar tidak pernah berada di laut energi, dan mengingatkan, itu tidak hanya cantik. Apalagi yang ada tentang itu? Tang Tian berseru. Berbahaya. Si Sen menjelaskan, ada beberapa aliran energi kacau yang sebesar bintang-bintang, dan jika kamu tidak hati-hati dan terbang di dekatnya, kamu akan dilahap olehnya. Ini sudah dianggap baik, karena mudah terlihat, yang paling menakutkan, adalah jenis unik dari aliran energi kacau. Aliran energi kacau ini sangat berbahaya, tetapi mereka juga menyembunyikan diri dan bercampur menjadi aliran kacau lainnya, dan tidak mudah dideteksi. Jika kamu menyentuh mereka, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Petik 2. Tang Tian tercengang, lalu kita tidak bisa bertahan melawannya. Iya. Si Sen mengangguk, itulah mengapa masih lebih baik duduk di atas kapal, pertahanan kapal lebih kuat dan lebih aman. Bahkan kapal dagang pun lebih aman. Sekarang sudah ada sangat sedikit orang yang akan terbang, karena pasti akan ada bahaya. Petik 2. Kita pasti harus membeli kapal di masa depan. Tang Tian memutuskan, dia kemudian tiba-tiba memikirkan masalah, dan bertanya, bagaimana kita bisa menemukan planet rumput merah ketika kita kembali. Energi Si Charting dan energi Pole Needles. Si Sen menjawab, ketika kita terbang nanti, guru akan menyadari bahwa muara sangat jelas. Meskipun muara Red Grass Planet tidak besar, tetapi selama kamu berada di sekitar jarak 250 km, kamu akan dapat merasakannya. Petik 2. Ayo keluar, mari kita pergi. Tang Tian sangat bersemangat, apa yang membuatnya bersemangat adalah udara kosong. Dengan udara, ia bisa dengan bebas menggunakan Adaptive Eclipse. Ayo pergi, jalannya tidak pendek. Si Sen berkomentar, dan memimpin. Sekelompok dari mereka mulai melakukan perjalanan di dalam lautan energi. Itu di sini. Setelah melihat-lihat sekeliling mereka, dan menyadari bahwa tidak ada banyak aliran energi kacau yang berbahaya, Si Sen menganggap itu adalah tempat yang baik untuk berkemah. Semua orang mengungkapkan ekspresi relaksasi, setelah itu beberapa orang berserakan dengan bola logam perak di tangan mereka. Siap, Ah Leng berteriak. Yang lain juga menjawab serempak. Mengaktifkan. Beberapa dari mereka menuangkan energi ke dalam bola logam, dan mereka semua menyala dengan aura cahaya perak pada saat yang sama. Tats, lampu perak semua ditembakkan keluar dari bola pada saat yang sama, dan terhubung di atas, membentuk bingkai, setelah itu, bingkai menyala dengan layar cahaya. Layar cahaya semua mulai terbentuk, membentuk ruang yang sepenuhnya tertutup. Ini disebut tenda rantai bulat, dengan bola perak sebagai titik tumpu, ia menggunakan energi untuk membentuk layar. Semua orang merasakan tekanan meringankan di dalam tenda rantai bulat, dan semua duduk. Di luar tenda rantai, aliran energi kacau menghantam permukaan, tetapi tenda tidak bergerak sama sekali. Tanpa erosi dari aliran energi yang kacau, setiap orang akhirnya bisa santai dan mulai pulih. Tang Tian tidak perlu memulihkan diri, tetapi dia juga merasa lelah. Maju ke dalam laut energi sangat sulit.
Tubuhnya bisa mengusir energi, yang berarti bahwa laut energi juga menolak melawan tubuhnya, sehingga tekanan baginya untuk maju lebih berat daripada orang lain. Setiap langkah melelahkan, dan itu membuatnya cepat lelah. Seluruh tubuh Tang Tian sudah basah kuyup, dia duduk dan terengah-engah. Peningkatannya jelas, dengan kemajuan terus-menerus, fisiknya telah sangat marah. Di dalam tenda rantai bulat tersegel, itu sangat damai dan sunyi. Teriakan aliran energi kacau semuanya menghilang. Tidak ada yang berbicara, karena waktu istirahat sangat berharga, dan semakin lama tenda rantai bulat bertahan, semakin banyak konsumsi yang dibutuhkan. Jika energi di dalam bola perak benar-benar dikonsumsi, perlindungan tenda akan hilang. Tanpa tenda rantai bulat, jika mereka tidak dapat beristirahat di dalam laut energi, itu akan menjadi jalan satu arah menuju kematian. Tidak semua orang bisa beristirahat, karena 5 demonic mounts dari Underworld benua duduk berjaga di 5 sudut yang berbeda. Di belakang mereka, terhubung ke bola perak adalah untai energi yang sangat halus yang terhubung dan menyebar ke penutup, yang menyebar menuju aliran energi kacau. Semua untaian cahaya ini sangat mobile, dan digunakan untuk mendeteksi bahaya yang fatal dan tersembunyi di dalam aliran kacau laut energi. Sisen dan yang lainnya sudah terbiasa, dan tidak ada yang mengeluh kelelahan. Mereka beristirahat selama 10 jam, lalu melanjutkan perjalanan. Sebuah kapal perang terbang dengan cepat di laut energi. Dalam 3 hari, aku akan mencapai benua pasir putih, dan pada saat itu, aku pasti akan bersenang-senang. Qin Yuran membentang malas, mengungkapkan sosoknya yang penuh dan menggerakkan seperti bunga mekar, menambahkan tatapannya yang lesu dan lelah, sikapnya ada di semua tempat. Ekspresi apresiasi melintas melewati mata Bai Xiao ketika dia tertawa, benua pasir putih adalah kota perdagangan yang strategis di wilayah selatan, dan bahkan untuk satu putaran, aku takut itu akan membuat anak-anak kehilangan waktu sebentar. Di dalam White Sands Continent, tempat paling terkenal adalah jalan perdagangan, yang disebut White Sands Down Street. Itu adalah tempat berkembang kelas pertama, dan merupakan salah satu dari 16 jalan emas galaksi suci-suci. Petik 2. Qin Yuran segera menjadi bersemangat, wah, aku ingin mengunjungi tempat itu. Nona muda, kita masih harus berlatih. Seorang wanita parubaya segera mengingatkan, nama belakangnya adalah Qiu, dan semua orang memanggilnya Bibi Qiu, dan adalah manajer Qin Yuran. Qin Yuran memohon dengan sedih, berlatih sekali saja sudah cukup, benar. Tidak mungkin. Bibi Qiu melirik Qin Yuran, ini adalah pertunjukan paling penting tahun ini, dan lebih dari setengah keluarga aristokrat dan klan dari semua berbagai benua di wilayah selatan akan hadir. Jika ada gangguan yang terjadi dalam drama, itu pasti akan memukul reputasi Yang Miss, seleksi akan segera dimulai, dan pada saat ini, reputasi adalah yang paling penting, kita tidak boleh gegabah. Petik 2. Qin Yuran cemberut dan menjatuhkan matanya, wajahnya tampak seperti terong cemberut. Bai Xiao tertawa terbahak-bahak. Tiba-tiba, seseorang menerobos masuk dan melaporkan, Nona muda, kami telah menemukan tenda rantai bulat di luar, dan orang-orang berharap untuk naik kapal kami. Qin Yuran dan Bibi Qiu menoleh untuk melihat Bai Xiao yang mengangguk, angkat layar. Iya. Layar menyala di dinding, dan tenda rantai bulat muncul di layar. Bai Xiao meneliti itu dan terkejut, metode tentara yang sangat sistematis, siapa mereka? Mereka mengatakan mereka adalah pedagang menuju benua pasir putih. Bawahannya dilaporkan. Pedagang. Bai Xiao tidak menyatakan pendapat, dan mengatakan kepada Qin Yuran dan Bibi Qiu, mereka tampaknya tidak terlihat seperti bandit. Aku tidak takut walaupun mereka. Qin Yuran memamerkan kepalan tangannya yang kecil putri salju, dengan ekspresi kegembiraan, terbaik jika mereka, dengan cara ini Little Bai dapat mengalahkan mereka sampai mereka mengencingi celana mereka. Bibi Qiu mencaci, bagaimana bisa seorang wanita berbicara bahasa kotor seperti itu. Qin Yuran meringkuk ke belakang, dan menunjukkan lidahnya. Bibi Qiu berbicara, karena mereka tidak terlihat seperti bandit, maka biarkan mereka naik, karena itu nyaman, dan itu adalah karma yang baik. Bai Xiao tertawa, Bibi Qiu, tenanglah, aku akan mengawasi mereka. Pidatonya acuh tak acuh, namun mengandung rasa percaya diri yang kuat. Di dalam tenda rantai bulat, Tang Tian penasaran, mereka sepakat untuk membiarkan kami naik. Dia mengukur kapal perang raksasa di depannya. Panjangnya lebih dari 700 meter, dibentuk dengan banyak papan merah sepanjang 10 meter. Sisen menjelaskan bahwa itu adalah papan yang disebut Bloodwood, yang sangat mahal dengan sifat pertahanan yang kuat. Kapal perang itu melihat beberapa paviliun dengan sosok bergerak, dan kapal perang itu dilindungi oleh lapisan tebal penghalang energi. Ini adalah pertama kalinya Tang Tian menyaksikan penghalang energi yang begitu tebal dan padat, yang setidaknya setebal 10 meter, menyebabkannya menjadi bengong. Manusia manapun akan merasa tidak berarti menghadapi kapal perang yang begitu besar. Siapa tahu? Ini tergantung pada keberuntungan, beberapa orang lebih khawatir tentang keselamatan, beberapa berpikir itu merepotkan, tetapi ini adalah kapal perang, dan aku takut pertahanannya sangat kuat dan mereka tidak akan takut jika kita adalah bandit. Sisen menggelengkan kepalanya, dia berbalik dan berbicara kepada yang lain, semua orang, simpan apapun yang tampaknya berharga. Semua orang melepas armor mereka dan menyimpan Black Wind Blades mereka.
Dengan sangat cepat, sebuah suara keluar, tuanku menyambut kalian semua di kapal. Terima kasih, bangsawan. Si Sen memanggil, mereka dengan cepat dan efisien menyimpan tenda rantai bulat, dan melayang ke kapal perang. Penghalang energi tiba-tiba terbuka dengan lingkaran 3 meter yang sempurna, dan Si Sen memimpin dan melewati lorong. Hanya ketika ia naik kapal perang, Tang Tian benar-benar merasakan keagungan kapal perang yang megah. Wajahnya dipenuhi dengan kejutan, jalan surga belum pernah memiliki senjata mekanik sebesar ini sebelumnya. Benteng. Itu adalah benteng, benteng yang bergerak. Dia sangat sensitif terhadap energi dan dapat dengan jelas merasakan energi kapal perang itu satu, dan tidak berani berpikir jika kapal perang itu sepenuhnya meledak dengan kekuatan, seberapa kuat dan menakutkannya. Seorang manajer membawa mereka ke kabin penumpang, dan setelah menurunkan mereka, dia berbicara, kami hanya memiliki sisa kargo ini, aku khawatir kamu semua harus tahan dengan itu untuk sementara. Tolong jangan bergerak santai. Kita akan mencapai benua pasir putih dalam 3 hari. Petik 2. Baik. Si Sen segera setuju, sekali lagi, tolong bantu aku mengungkapkan terima kasih kepada bangsawan kamu. Melihat bahwa Si Sen dan sikap mereka baik, kulit manajer menjadi lebih baik, jika ada yang kamu butuhkan, silakan datang menemukan aku ada di kamar 13 di depan. Terima kasih. Perasaan menginjak tanah sungguh ajaib, dan semua orang mulai duduk. Lokasi mereka adalah area penampung kargo, tidak ada tempat tidur atau meja, tetapi semua orang puas, energi di dalam kapal perang berlimpah, dan mereka tidak perlu bertahan melawan aliran energi yang kacau. Semua orang duduk, mereka semua secara sadar mempertahankan posisi defensif mereka dengan Tang Tian terlindungi di tengah. Berapa harganya untuk jenis kapal perang ini? Tang Tian tiba-tiba bertanya. Si Sen tertawa getir, aku tidak tahu, ini juga pertama kalinya bawahan ini duduk di kapal perang kelas tinggi, itu pasti harus bernilai banyak. Tang Tian sudah mengeluarkan air liur, sebelumnya ketika dia berbicara dengan Si Sen tentang kapal perang, dia tidak tahu tentang mereka, tetapi setelah secara pribadi menyaksikannya, dia akhirnya tahu seberapa kuat kapal perang itu. Sebuah objek raksasa lebih dari 700 meter, benteng yang bisa dipindahkan, menyebabkan Tang Tian menjadi sangat bersemangat. Secret Saint Galaxy benar-benar tempat yang unik, untuk benar-benar dapat membangun objek yang menakutkan, dengan hambatan energi lebih dari 10 meter tebal, ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Tang Tian, ia tidak dapat memahami jenis serangan apa yang dapat dipecahkan melalui penghalang energi tebal. Ada banyak hal yang tidak diketahui Tang Tian, tapi selama itu melibatkan pertempuran dan pertempuran, naluri Tang Tian yang tajam dan seperti binatang akan muncul. Setelah berpikir lama, ia hanya memikirkan 2 metode yang mungkin. Sebuah energi yang bahkan lebih kuat dan terkonsentrasi untuk berbenturan dengan kapal, Tang Tian menduga bahwa kapal pasti akan memiliki metode tandingan terhadap itu. Selain itu, akan menjadi kekuatan yang menggunakan hukum. Kekuasaan dengan hukum bahkan lebih tinggi peringkatnya, dan secara teori, setiap penghalang energi terlepas dari seberapa kuatnya ia disusun dari energi, tidak mampu bertahan melawan kekuasaan dengan hukum yang tertanam di dalamnya. Tapi Tang Tian tahu, untuk dapat menembus penghalang energi yang begitu tebal, penyerang membutuhkan pemahaman dan pemahaman hukum yang sangat dalam dan menakjubkan untuk dapat melakukannya. Bagaimana dengan Gold Signs yang legendaris? Tang Tian terkekeh. Ada begitu sedikit Gold Signs di Heaven's Road, apakah ada yang tersisa atau tidak diketahui. Tetapi kapal perang seperti itu di galaksi suci-suci bukanlah objek yang langka. Dunia iblis benua dunia bawah mengambil kesempatan untuk memulihkan diri, dan tempat itu menjadi sunyi. Si Sen melihat wajah Tang Tian yang cemas, dan bertanya, apakah Tuan punya kekhawatiran? Aku sedikit khawatir. Tang Tian menggosok kepalanya, dia merasa agak tak berdaya, dan kemudian tiba-tiba berkata, si tua, ceritakan tentang situasi galaksi suci-suci. Situasi galaksi suci-suci. Si Sen sedikit terkejut, dia tidak berharap Tang Tian tiba-tiba mengeluarkan usul yang begitu besar, dan berbicara dengan hati-hati, bawahan ini tidak tahu banyak. Katakan berapa banyak yang kamu tahu. Tang Tian tidak keberatan, misalnya siapa yang merupakan pembangkit tenaga listrik utama. Kamu tidak harus terlalu mendalam, itu tidak masalah. Oh, baiklah. Si Sen agak mengerti, memikirkan tampilan tuannya yang kurang informasi, dia menduga bahwa guru pasti tidak pernah meninggalkan rumah sebelumnya. Dia menarik napas dalam-dalam, maka bawahan ini hanya akan menyentuh dan pergi. Galaksi suci dibagi menjadi wilayah timur, selatan, barat dan utara, dan kami saat ini terletak di wilayah selatan, dan itu adalah wilayah yang paling berkembang dengan perdagangan dan perdagangan terkuat. Sehubungan dengan kekuatan wilayah selatan, tidak ada yang sangat kuat, tetapi karena suasana perdagangan, jarang ada perebutan kekuasaan atau pertempuran di sini. Kampung halaman Master yang merupakan benua Savage, berada di wilayah utara, yang memiliki pusat kekuatan terkuat. Benua Savage adalah istilah umum, ada banyak benua yang tampaknya berperang, di mana guru mungkin lebih berpengetahuan. Yang terkuat di wilayah timur adalah benua emas, yang mahir dalam mekanika, yang telah mempengaruhi seluruh timur. Wilayah, dan dengan demikian lazim di dalamnya. Yang terkuat di wilayah barat, haruslah benua bela diri terhormat. Benua bela diri yang terhormat.
Tiga kata ini segera menyebabkan semua rambut di punggung Tang Tian berdiri, dia berseru keras, dan matanya yang tiba-tiba membesar memiliki niat dingin yang berkedip di dalamnya. TN, tidak pernah ingin menyebutnya benua bela diri yang terhormat, karena dapat disebut benua cahaya atau benua kecemerlangan, tetapi untuk mempertahankan esensi koneksi, aku akan menyebutnya sebagai itu. Reaksi Tang Tian mengejutkan Si Sen, bisakah Master Meng Nan memiliki semacam keluhan dengan yang mulia bela diri yang terhormat? Bagaimana situasi di benua bela diri yang terhormat? Tang Tian bertanya dengan serius. Benar-benar ada sesuatu di antara mereka. Si Sen mengonfirmasi tebakannya, itu tidak aneh, siapa yang tidak memiliki musuh akhir-akhir ini. Tetapi agar musuh mereka menjadi benua bela diri yang terhormat, itu adalah beban. Setelah tertegun sesaat, Si Sen menjadi agak diantisipasi, dapatkah guru pergi ke wilayah barat di masa depan? Dia sedikit terbatuk dan membentuk pemikirannya, benua bela diri yang terhormat adalah benua terkuat di wilayah barat, dan adalah penguasa yang muncul tiba-tiba dalam beberapa ratus tahun terakhir. Teknik bela diri mereka terutama, membuat mereka menonjol sendiri, mereka teliti dan terperinci, dan bahkan telah membentuk semacam teknik bela diri elemen ringan. Tapi yang benar-benar memungkinkan mereka untuk bangkit tiba-tiba adalah karena penelitian mereka pada roh, di mana mereka adalah yang paling maju. Mereka telah menemukan metode untuk secara artifisial merawat roh, dan memungkinkan mereka untuk berasimilasi dengan teknik bela diri. Meskipun mereka adalah tuan hanya untuk beberapa waktu, tetapi mereka tampaknya berada di buku-buku bagus semua orang, dan selama beberapa tahun terakhir ada tanda-tanda wilayah barat menyatukan. Petik 2. Mendengar itu, Tang Tian tahu bahwa yang terhormat benua bela diri adalah tujuan yang dia cari. Perawatan teliti mereka terhadap teknik bela diri, perawatan roh buatan, waktu kemunculan mereka, semuanya sempurna. Karena Secret Saint Galaxy memiliki banyak energi, mereka tidak perlu terus-menerus memeriksa tingkat penggunaan energi mereka, dan dengan demikian memungkinkan teknik bela diri untuk berkembang pesat dan dengan cara yang sangat besar. Dan untuk perawatan roh buatan, Galaksi Suci Saint tidak memiliki roh, lingkungan konsentrasi energi tinggi membuat erosi sangat kuat, sehingga tidak ada roh yang bisa ada. Dengan kuil dan grup bela diri terhormat, Tang Tian tidak merasa aneh sama sekali. Waktunya sangat aneh. Bawahan ini hanya tahu begitu banyak. Si Sen berkata, dia memandang tuannya yang memiliki wajah suram, dan hatinya hancur, sepertinya kebencian itu tidak kecil. Dia kemudian menambahkan, Guru, jika kamu tertarik pada benua bela diri yang terhormat, begitu kita mencapai benua pasir putih, Guru dapat pergi dan membeli informasi tentang mereka, dan itu akan lebih ringkas dan terperinci. Semua orang tertarik dengan kemunculan mendadak dari benua bela diri yang terhormat, jadi ada banyak orang yang meneliti tentang mereka. Petik 2. N. Tang Tian mengangguk, dan tidak banyak bicara. Melihat bahwa Tang Tian tenggelam dalam pikirannya, Si Sen tidak mengganggunya dan menutup matanya untuk memulihkan diri. Ruang kargo sepi, di bawah cahaya redup, semua gunung iblis benua dunia bawah itu seperti patung. Tang Tian berbaring di tanah tanpa peduli dengan citra, menenangkan tubuhnya, pikirannya entah bagaimana tidak bisa berhenti berpikir. Yang terhormat Martial Kontinen sebenarnya adalah penguasa di Secret Saint Galaxy, itu bukan kabar baik bagi mereka. Sebagai penguasa galaksi suci-suci, mereka pasti memiliki banyak pasukan dan mungkin kapal perang. Pasukan konstelasi utama Ursa dan pasukan suci Saint Galaxy berada di tingkat yang sama sekali berbeda. Meskipun untuk Tang Tian, dalam hal memiliki tingkat orang suci yang sama, galaksi Saint suci tidak sekuat jalan surga. Tetapi orang suci masihlah orang suci, dan bukan sesuatu yang bisa dievaluasi oleh teknik bela diri biasa. Tiba-tiba, lambung kapal bergetar, dan alarm peringatan indik telinga yang tajam berbunyi. Bang bang bang. Ledakan hebat itu menyebabkan lambung kapal bergetar hebat, dan terus bergoyang, menyebabkan semua kargo di kapal perang jatuh dari rak mereka, dan jatuh ke seluruh tanah, dan lampu redup dari ruang kargo tampak berkedip-kedip. Tanpa perintah Si Sen, semua iblis maun telah berdiri, wajah mereka menunjukkan ekspresi kehati-hatian. Kapal perang itu berantakan. Ledakan aura cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkembang dalam kegelapan. Bajak laut. Si Sen memperhatikan mata Tang Tian, dan berkata dengan tenang, di laut energi, pembajakan berlimpah, aliran energi kacau memberi mereka penutup dan penyembunyian terbaik. Aku takut skala serangan bajak laut ini tidak kecil, dengan setidaknya 10 fregat dan 1 kapal perang. Petik 2. TN, aku menamai berbagai jenis kapal dalam ukuran sebagai cruiser menjadi yang terbesar, destroyer, frigate, korvet, karena kata-kata Cina hanya menggunakan dua istilah, baik kapal atau kapal. Sepertinya itu bukan pertanda baik. Tang Tian bergumam. Ini benar-benar bukan sesuatu yang baik. Si Sen adalah salah satu pengalaman, kecuali kapal perang ini memiliki seluruh pasukan penuh, dari frekuensi pengeboman, sepertinya kekuatan pertahanan kapal perang ini tidak cukup. Ayo kita bantu mereka. Tang Tian memutuskan, karena dia telah naik kapal orang lain, dia berutang pada mereka, jadi bagaimana mereka bisa lari ketika ada bahaya. Anak muda yang seperti dewa bukan orang seperti itu. Aura cahaya di dalam energi kacau itu tidak dapat menghalangi pengeboman aura cahaya dari 10 fregat. Kekuatan luar biasa dari cangkang energi, menghasilkan lengkungan cahaya yang indah, dan seperti tetesan hujan, mereka jatuh dan menabrak kapal perang.
Putaran energi yang lebih dari 3 meter panjang, menghantam penghalang energi kapal perang dengan berat. Satu demi satu, aura cahaya yang menyilaukan tiba-tiba berkembang di penghalang energi, garis-garis cahaya yang menusuk mata sepertinya menyelimuti seluruh kapal perang. Dari 10 fregat, kapal perang hitam adalah yang paling menonjol, panjangnya lebih dari 900 meter dan tampak seperti raja binatang hitam. Sebuah resimen bola energi yang mempesona melesat keluar dari puncaknya seperti hujan, menuju kapal perang merah tunggal. Di atas kapal perang, di dalam unit kapten, Lian Bojun mengamati pertempuran, kapal perang lawan yang berada di tengah-tengah pemboman dan tontonan yang memesona, seperti mangsa yang tidak bisa lepas dari genggamannya. Kami sangat sukses kali ini. Ajudannya bersemangat, itu adalah kapal perang Bloodwood, dan dengan Qin Yuran di dalam. Aku mendengar bahwa Qin Yuran adalah kecantikan yang tak tertandingi, bos. Petik 2. Lian Bojun bahkan tidak menoleh dan menjawab, berhentilah memikirkannya, aku sedang bersiap untuk menukarnya dengan uang. Sungguh kasihan. Ajudannya cemberut, wajahnya dipenuhi penyesalan, tetapi dia dengan sangat cepat melemparkan pertanyaan itu ke pikirannya, dan tetap bersemangat, jika kita menjualnya, kita setidaknya bisa mendapatkan 2 kapal perang Bloodwood. Wah, kapal perang naga hitam, 3 kapal perang Bloodwood, dan 10 fregat, kita akan dipuji sebagai hegemon dunia bajak laut. Petik 2. Nada bicara Lian Bojun tidak memiliki gelombang, Bai Xiao belum keluar. Bai Xiao sendiri tidak dapat mengubah situasi, kan? Ajudan tidak yakin. Suruh semua orang berhati-hati. Lian Bojun menjawab, niat dingin berkedip di matanya, Nobel Bai muda bukanlah seseorang yang mudah dikalahkan. Di dalam Bloodwood Warship, Bai Xiao berdiri, wajahnya yang tampan dan bersih, menunjukkan senyum yang hangat dan lembut, dia menoleh dan menatap Qin Yuran yang ketakutan, jangan takut, aku di sini. Suaranya tampaknya memiliki pesona yang menenangkan untuk itu, yang memaksa rasa takut di hati Qin Yuran. Bai Xiao berjalan keluar. Si Sen tidak berpikir bahwa setelah mereka menemukan dan naik kapal perang dengan banyak kesulitan, dan awalnya berpikir bahwa mereka akan dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan, sebenarnya akan bertemu dengan bajak laut. Dia tetap tenang, tetapi sangat khawatir, dalam pertempuran skala besar seperti itu, kekuatan individu tidak terbukti berguna. Dia merencanakan bahwa jika ada sesuatu yang salah, dia akan membawa tuannya untuk melarikan diri. Melarikan diri dalam situasi seperti itu bukanlah sesuatu yang tak tahu malu. Dia memandang tuannya, dan kakinya menjadi lemah. Ekspresi kegembiraan itu, orang yang bersemangat itu, tidakkah Tuan tahu bahwa situasi saat ini sangat berbahaya? Tang Tian benar-benar bersemangat, dia belum pernah mengalami pertempuran kapal perang, aura cahaya yang mempesona, telinga yang gemetar dan ledakan yang mengguncang jantung serta suara gemuruh, menyebabkan semua pertempuran masa lalu Tang Tian menjadi pucat dibandingkan. Apa yang bisa kami bantu? Tang Tian sangat bersemangat dan ingin berpartisipasi. Si Sen berkeringat dingin, guru benar-benar ingin terlibat dalam pertempuran. Itu juga pertama kalinya Si Sen menaiki Bloodwood Warship, dan dia tidak tahu semua senjata di dalamnya. Beruntung keberuntungan mereka baik, dan bertemu dengan manajer yang telah mengizinkan mereka naik yang mendengar bahwa mereka bersedia membantu, dan segera membawa mereka ke daerah pertempuran. Itu tidak besar, tetapi bisa sepenuhnya menahan semua Tang Tian dan anak buahnya. Dunia iblis benua dunia bawah menemukan posisi mereka dengan baik, meskipun mereka belum pernah naik kapal perang kelas tinggi seperti itu sebelumnya, tetapi mereka masih mahir dalam frigat biasa. Si Sen berbicara, Tuan, tolong tempati Honeycomb Sword Cannon ini. Tang Tian memandangi senjata itu dengan rasa ingin tahu, itu adalah kursi yang dikelilingi oleh pedang yang melayang, jumlah pedang itu astronomis, mendekati angka 100. Mereka seperti sekumpulan ikan, melayang-layang perlahan-lahan, dan tiba-tiba bisa berkumpul atau membubarkan diri. Tuan, silakan duduk. Si Sen menunjuk ke Tang Tian, pegangan di kursi adalah mekanismenya. Guru tidak perlu mencurahkan energi, kamu hanya perlu mengendalikan arahnya. Guru tolong perhatikan, jangan menggunakan terlalu banyak, jika tidak, kamu akan menempatkan stres dan beban pada tubuh kamu. Petik 2. Tang Tian melompat di kursi dengan bersemangat dan memegangi gagangnya. Bas. Pedang yang melayang di sekelilingnya semua menyala, dan menunjuk ke arah yang dia tuju. Energi bergelombang terus mengalir ke pedang di belakang Tang Tian, semua bila mereka menyala dengan aura cahaya yang menyilaukan, melepaskan suara berdengung samar. Tang Tian menyadari bahwa penghalang perlindungan di depannya menjadi lebih transparan, memungkinkannya untuk melihat pertempuran di luar lebih jelas. Pemboman yang mempesona dan resimen api adalah tontonan yang benar-benar baru. Meskipun itu tidak seperti hari biasa bertarung dalam pertempuran jarak dekat, tetapi pemandangan di depannya menyebabkan darah Tang Tian mendidih. Adegan yang luar biasa. Merasakan niat bertarungnya, Honeycomb Sword Cannon menjadi lebih cerah. Tang Tian tidak tepat waktu untuk menikmati perasaan itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa cahaya yang menyilaukan sedang berlari ke arahnya. Rasa bahaya yang intens membanjiri seluruh tubuhnya, Tang Tian merasa seperti kelinci yang meledak, semua rambut di tubuhnya berdiri, seolah-olah dia tidak bisa memikirkan apapun, tatapannya terkunci pada resimen cahaya. Siu siu siu. Banyak aura pedang yang menyilaukan, dengan kecepatan yang menakjubkan, terbang keluar dari belakangnya.
Aura pedang terbang keluar, dan setelah meninggalkan penghalang, mereka berubah menjadi dua aura pedang panjang. Sejumlah besar aura pedang, seperti segerombolan lebah, menerkam ke arah resimen cahaya. Tubuh Tang Tian bergetar, energi yang melonjak langsung mengisi Honeycomb Sword Cannon, menyebabkan Tang Tian yang terlalu bersemangat untuk menembak lagi tanpa ragu-ragu. Siu siu siu. Pedang cahaya terus menyerang resimen energi, menyebabkan penampilannya tampak melambat. Setelah menyerap puluhan pedang, pedang itu meledak. Tang Tian yang telah melepaskan serangan itu benar-benar tenggelam dalam kegembiraannya dan memasuki mode mengamuk. Dia meraung dan berteriak, dan terus melepaskan Honeycomb Sword Cannon dengan marah. Muatan energi pada dirinya tampak benar-benar dapat diabaikan. Energi bergelombang terus mengalir langsung ke Honeycomb Sword Cannon. Aura pedang terbang keluar dari tubuhnya tanpa henti, tanpa akhir. Aura pedang membentuk garis cahaya panjang di lautan energi. Suara rambut yang berdiri dari pedang terus mengalir seperti badai. Di kapal perang naga hitam, ajudan tiba-tiba menundukkan kepalanya. Dia berteriak dengan tak percaya, "Ya Tuhan! Apa itu?" Lian Bojun terangsang, apakah Bai Xiao bergerak? Dia menoleh dan melihat ke arah tempat ajudannya memandang, dan tertegun. Di lokasi tertentu dari Bloodwood Warship, ada semburan gila aura pedang, jumlah aura pedang yang mencengangkan muncul dan menghasilkan suara siulan yang tak ada habisnya. Mereka terlalu banyak jumlahnya, sampai-sampai itu benar-benar menghasilkan layar pedang besar, secara horizontal menyapu zona perang. Pengeboman mereka benar-benar ditekan. Beberapa fregat yang lebih dekat diserang oleh aura ringan, menyebabkan potongan-potongan kayu terbang, mereka mundur dengan panik. Seluruh zona perang benar-benar diselimuti oleh suara pedang, dan semua suara lainnya benar-benar kewalahan. Resimen energi yang dihasilkan dari pemboman, tidak dapat mendarat lagi. Lian Bojun sangat akrab dengan aura cahaya yang melonjak, itu diproduksi dari Honeycomb Sword Cannon, di mana ia sangat akrab dengan senjata sederhana dengan frekuensi serangan yang tinggi, dan kecepatan lampu pedang sangat ekstrim. Itu adalah senjata yang sangat baik, tetapi memiliki kelemahan, dan itu adalah beban ekstrim yang dibebankan pada operator. Biasanya setelah setiap gelombang serangan, operator harus beristirahat selama 10 detik. Tapi, Lian Bojun melihat jumlah aura pedang yang diproduksi dengan linglung. Dia tertegun, berapa banyak set Honeycomb Sword Cannons yang mereka pasang. Si Sen yang berada di samping Tang Tian benar-benar terpana, dia belum pernah melihat siapapun yang mampu mengoperasikan Honeycomb Sword Cannon dengan cara seperti itu. Semua muatan energi tampaknya dibatalkan di tubuh guru. Bang! Tiba-tiba, Honeycomb Sword Cannon di depannya hancur berkeping-keping, dan asap menyelimuti tubuh Tang Tian, menyebabkan si Sen terkejut, "Tuan." Batuk, batuk, batuk. Tang Tian meludahkan beberapa pecahan logam dengan jijik dan bergegas keluar dari asap, dan mulai memarahi, siapa yang membuat meriam ini. Kenapa begitu buruk? Petik 2. Dalam tahap pengembangan dan perencanaan Honeycomb Sword Cannon, tidak ada yang pernah berpikir bahwa akan ada hari, itu sendiri tidak akan mampu menahan stres karena kelebihan energi. Untuk benar-benar menggunakan Honeycomb Sword Cannon secara maksimal dan menyebabkannya meledak. Semua Maun Iblis dan si Sen tercengang, itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan seseorang menggunakan Honeycomb Sword Cannon sampai meledak. Terlalu menyimpang. Dua kata ini muncul di benak setiap orang. Si Sen adalah yang paling cepat bereaksi, tanpa mengatakan apa-apa, dia menurunkan seorang saudara di kursi lain, dan mendorong Tang Tian, "Tuan, coba ini." Lian Bojun dan anak buahnya memandangi zona perang yang sunyi dalam diam. Honeycomb Sword Cannon lawan tiba-tiba mereda, menyebabkan seluruh zona perang menjadi sunyi senyap. Badai deras yang diproduksi oleh Honeycomb Sword Cannon, telah mengejutkan semua orang, daya tembak yang kuat, melebihi setidaknya 10 unit Honeycomb Sword Cannon, dan tiba-tiba diganti untuk melepaskan tembakan. Frigat-frigat terdekat tidak pernah menyangka akan bertemu dengan serangan sekuat itu, mereka sangat menderita, dan tidak punya pilihan selain mundur ke belakang untuk mengatur kembali. Seluruh zona perang dikejutkan oleh serangan hebat dari Honeycomb Sword Cannon, bahkan para operator sendiri secara tidak sadar telah berhenti, dan menyaksikan rentetan serangan dengan mulut terbuka. Sampai ketika tiba-tiba berhenti, karena suatu alasan, semua orang akhirnya bisa menghembuskan napas. Tampaknya menjadi modifikasi yang menarik. Lian Bojun mendapatkan kembali keadaannya yang tenang, dan tidak bisa tidak memikirkan tentang modifikasi yang dibuat. Baginya, serangan rentetan yang kuat dari Honeycomb Sword Cannons pasti merupakan modifikasi unik pada kapal perang lawan. Dia harus mengakui, modifikasi mereka sangat tepat. Meskipun mereka adalah kapal perang, tetapi mereka tidak akan berpartisipasi dalam perang reguler, dan hanya digunakan untuk berurusan dengan bajak laut. Dan bajak laut biasanya memiliki peralatan yang buruk, dan karenanya mengandalkan banyak taktik. Senjata yang begitu kuat dalam jarak yang sangat dekat ketika digunakan pada bajak laut, pasti akan menghancurkan mereka. Namun sangat disayangkan, kamu telah bertemu bajak laut yang tidak biasa. Hanya Honeycomb Sword Cannon yang sepele, dan kamu ingin mengalahkanku. Terlalu naif. Lian Bojun tertawa di benaknya, tetapi mempertahankan wajahnya yang acuh tak acuh, mundur, pertahankan jarak 5 km.
Meskipun Honeycomb Sword Cannon kuat dalam daya tembak, tetapi ia memiliki kelemahan utama, dan itu jangkauannya. Aura pedang yang dihasilkan hanya bisa mencapai jarak 3 km, sehingga bisa disebut senjata jarak dekat. Dengan jarak 5 km, itu bisa membuat Honeycomb Sword Cannon kehilangan ancamannya, dan dengan jarak seperti itu, terlepas dari apakah Black Dragon Warship atau fregat mereka yang lain, mereka masih memiliki sejumlah besar senjata di gudang senjata mereka. Ajudannya akhirnya kembali ke akal sehatnya, dan agak malu, bagaimana aku tidak bisa memikirkan penanggulangan sederhana seperti itu. Seperti yang diharapkan dari guru. Dia segera mengirimkan pesanan. Mengambil kesempatan saat Honeycomb Sword Cannon tidak digunakan, unit bajak laut semuanya dengan cepat meningkatkan jarak. Apa ini? Tang Tian menjadi bersemangat dan ingin tahu lagi, dia saat ini duduk di atas mesin melingkar datar, dan di depannya ada tabung melengkung dengan lebar lebih dari 3 meter. Mesin blasting spiraling. Si Sen tahu bahwa situasinya mengerikan, dan berbicara dengan cepat, ini adalah pegangan operasi. Seperti halnya Honeycomb Sword Cannon, guru harus memperhatikan, beban muatannya 3 kali lipat dari Honeycomb Sword Cannon. Sebelum dia bisa selesai berbicara, tabung melengkung di depan Tang Tian menyala dengan aura ringan, menyebabkan si Sen begitu ketakutan sehingga dia mundur dengan panik. Aura cahaya pada tabung melengkung langsung menjadi sangat menyilaukan. Ledakan. Suara bergema rendah dan kekuatan yang kuat menyebabkan tubuh Tang Tian tersentak, matanya tiba-tiba menjadi melebar. Swoosh, ledakan energi melingkar dengan diameter 3 meter melesat keluar dari tabung melengkung dengan kecepatan yang menakjubkan. Ledakan energi itu diteriakkan dengan spiral yang kuat, dan diubah menjadi sinar cahaya putih yang menembak ke arah bagian atas armada. Tang Tian bahkan tidak membidik, dan itu benar-benar mati. Terlalu tinggi. Si Sen dipenuhi dengan empati, dia tidak bisa menahan diri dan menyarankan, "Tuan, perhatikan tujuanmu." Tapi ketika dia berbalik untuk melihat Tang Tian, matanya menjadi kusam, tuannya memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya ketika dia berdiri dari tempat duduknya, menjabat tangannya, membungkuk, meregangkan punggungnya, menarik kakinya, sambil mengulangi kalimat, "Menarik. Ini menarik." Semua gunung iblis menatap tuan mereka dengan linglung, semua yang ada di hadapan mereka, untuk muncul dalam pertempuran yang begitu kuat, mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Tetapi tidak ada yang tertawa, untuk beberapa alasan, mereka memiliki perasaan bahwa tindakan guru mereka yang mengikuti pasti akan menjadi luar biasa. Tang Tian merasa seolah-olah tubuhnya cukup hangat, penuh dengan kekuatan yang tak habis-habisnya, dia menjilat bibirnya, dan di depan semua orang, dia merobek bajunya, dan dengan kedua tangan memegangi pegangan, dia naik ke posisi kuda, kaki tampaknya ditanam ke tanah, dan otot-ototnya menegang. Dia tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar, mengungkapkan kemarahan di matanya, dia berteriak, "Bunuh!" Bum bum bum. Suara rendah yang mirip dengan guntur, meledak di telinga semua orang dengan kecepatan yang mencengangkan, sampai-sampai gendang telinga mereka berdering. Wosh wosh wosh, satu demi satu, ledakan energi semua menyapu dengan kecepatan yang mencengangkan yang tak seorang pun bisa tangkap. Tubuh Tang Tian bergetar seperti saringan, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kemarahan, semua otot di tubuhnya menegang, dia terus bergetar, tetapi kakinya terjebak di posisi semula. Sinar pertama ledakan spiral, jika dilihat di mata Lian Bojun yang berada di Black Dragon Warship, itu terlalu buruk tujuannya. The Spiraling Blast Machine adalah senjata yang kuat, spiral kecepatan tinggi dan ketajaman yang tidak biasa, bahkan penghalang energi kapal perang akan kesulitan menahannya. Tentu saja, ia memiliki kelemahannya sendiri, muatan energinya sangat tinggi. Ini yang disebut muatan energi, selain dari serangan aktual pada tubuh itu sendiri, yang bahkan lebih menakutkan adalah efek resonansi dengan energi di dalam tubuh pengguna. Dipengaruhi oleh resonansi akan menyebabkan kemungkinan bahwa seniman bela diri akan kehilangan kendali energi di tubuhnya dan mati. Dan bagian mengerikan lainnya adalah bahwa, dalam dirinya sendiri, itu mengerikan untuk dibidik, terutama di dalam laut energi. Aliran energi lautan energi yang kacau, sangat mempengaruhi lintasan. Meskipun mampu menembak jarak jauh, tetapi setelah 3 km, akan ada fluktuasi dalam penerbangannya. Selain itu, meskipun memiliki kemampuan penetrasi yang kuat, itu tidak dapat menyebabkan ledakan. Ledakan energi spiral 3 meter panjang, ke sebuah kapal perang yang panjangnya lebih dari 600 meter, sangat menyedihkan dan kecil. Kecuali jika ledakan dapat secara akurat menyerang bagian-bagian penting dari kapal perang, kemampuan merusaknya biasanya sangat menyedihkan. Biasanya untuk senjata seperti itu, setiap kapal perang akan memiliki 1 atau 2 diinstal, tetapi tidak ada yang menaruh banyak harapan pada apakah itu akan berguna atau tidak. Mesin ledakan spiral memiliki nama lain, mesin lotre, apakah itu bisa menyerang musuh dan berguna, seperti beruntung dan memenangkan lotre, semuanya tergantung pada nasib. Sepertinya Honeycomb Sword Cannon adalah kartu truf lawan, dia menggelengkan kepalanya, dan memberi perintah, semua kapal bebas untuk menyerang sesuka hati, tapi hati-hati dengan Yang Noble Bai Xiao. Suaranya berhenti tiba-tiba, matanya terbuka lebar, dia hampir tidak percaya apa yang dia lihat. Aura cahaya menyilaukan sekali lagi dimuntahkan dari kapal perang lawan.
Banyak ledakan spiral berputar dengan kecepatan tinggi, membentuk gesekan dan percikan terhadap aliran energi yang kacau. Itu seperti sekawanan burung putih cepat dengan percikan yang dihasilkan di sayap mereka, melesat dan membentuk lintasan cahaya aneh melintasi langit, berkelompok ke arah mereka. Sesi. Ini adalah pertama kalinya Lian Bojun mengerti bagaimana sekelompok ular berdesis dapat menyebabkan rambut seseorang berdiri. Salah satu ledakan energi spiral secara kebetulan menabrak salah satu cangkang energi, membelah menjadi setengah seperti tahu, dan ledakan energi spiral yang hampir tidak terpengaruh terus menembak ke depan. Bang! Resimen api berkembang di belakangnya. Perhatikan untuk menghindar. Setiap kapten fregat semua berteriak serempak, pada jarak 5 km, keledakan energi spiral, itu hanya perlu mengambil waktu yang diperlukan untuk mengedipkan mata kamu untuk menutupi jarak. Ada terlalu banyak ledakan energi spiral, dan lintasan terbang mereka semua benar-benar acak dan tidak dapat diprediksi. Ledakan energi spiral yang seperti hujan membawa suara mendesis, setelah menembus hambatan energi, mereka menghasilkan fragmen penghalang, dan meninggalkan banyak lubang di penghalang energi. Bum bum bum. TN, kedengarannya lebih seperti Doom, tetapi malapetaka terlihat aneh. Potongan-potongan kayu berterbangan di sekitar, semua bagian fregat yang lebih kuat dari baja, berhadapan dengan ledakan energi spiral yang tajam tidak mampu melawannya, dan bagian atas fregat memiliki banyak potongan silang dan bekas luka di sekelilingnya. Rambut setiap orang berdiri, meskipun bagi kapal, kerusakan yang ditimbulkan oleh ledakan energi spiral sangat terbatas. Tapi siapapun yang sangat sial menghadapi ledakan itu, akan berlumuran darah, dan pasti akan kehilangan moral mereka. Jika penghalang energi kapal perang tidak dapat bertahan melawan serangan seperti itu, maka hambatan energi manusia akan sebanding dengan kertas. Tidak ada yang suka memenangkan lotre, terutama ketika ada banyak lotre yang harus dimenangkan. Tangisan dan kekacauan segera menyelimuti zona perang, dan para operator meriam yang awalnya mencoba melakukan yang terbaik, pada saat itu sedang kencing di celana mereka dan bergegas turun dari tempat duduk mereka, terkapar di seluruh tanah. Sua. Sinar cahaya putih menyapu wajah Lian Bojun, dia bahkan tidak punya waktu untuk melakukan apapun, atau untuk bereaksi, dan meja di sampingnya segera terbelah menjadi dua, dan menabrak lantai. Wajah ajudannya hampa darah, ia berbaring di lantai dan berteriak di atas paru-parunya, orang gila. Mereka orang gila. Berapa banyak dari mesin lotre yang mereka pasang? 20 atau 30 set. Petik 2. Lian Bojun sangat tenang, tepat sebelum meja dihancurkan, dia telah mengambil cangkir, dia mengambil mulut air, dan tubuhnya hanya berdiri diam. Tidak mungkin pertempuran bisa berlanjut, dengan moral mereka yang sudah rendah, setelah diserang oleh rentetan ledakan spiral yang kejam, mereka berada pada titik terendah. Meskipun mengetahui probabilitas rendah untuk diserang, tetapi tidak memiliki tindakan defensif, atau cara apapun untuk mendeteksi dan menghindar, itu hanya membuat ketakutan di hati mereka tumbuh lebih kuat. Ajudannya memiliki kesalahan dalam perhitungannya, setidaknya ada 40 set mesin ledakan energi spiraling, dan pasukan lebih dari 120 orang, bergantian menembak, untuk dapat menghasilkan senjata seperti itu. Lian Bojun sudah mempertimbangkan kepraktisan taktik pertempuran seperti itu. Dalam visinya, dia melihat salah satu fregatnya terbelah menjadi dua. Keberuntungan fregat ini sangat mengerikan, lunasnya benar-benar dikejutkan oleh 5 ledakan energi yang berputar, mematahkan lunas, dan memukul lotere. Di bawah serangan aliran energi yang kacau, dan tubuh kapal dengan cepat mulai pecah. Para perompak di kapal itu berteriak dan menjerit, berusaha melarikan diri, tetapi sebelum mereka bisa pergi cukup jauh, bunga api yang mekar memakan mereka. Ekspresi Lian Bojun tidak berfluktuasi, percikan terang yang bercermin di wajahnya berkedip, mengungkapkan ekspresinya yang acuh tak acuh. Pertama, itu adalah Honeycomb Sword Cannon, mengikuti spiral energi blast, menggunakan keunggulan angka, mereka telah membawa daya tembak mereka secara maksimal, sepertinya Qin Yuran memiliki beberapa orang berpangkat tinggi di sisinya. Sayang sekali, rencananya gagal. Tapi, itu benar-benar membuat orang sangat diharapkan. Ketika Yang Nobel Bai Xiao baru saja membuka pintu kapal untuk bergerak keluar, dia langsung terpana oleh tontonan ledakan energi spiral yang menyelimuti langit. Ledakan energi spiral di atasnya seperti kawanan burung yang gelap. Seluruh zona perang diterangi oleh mereka, karena kapan bisa aura cahaya lemah dari ledakan energi menerangi tempat itu. Adegan yang penuh dengan dampak mengejutkan Bai Xiao. Dia tersentak sadar oleh salah satu fregat bajak laut yang meledak, dan ekspresinya menjadi aneh. Semenit sekali, kapal perang itu hanya memiliki satu ledakan energi spiral. Bai Xiao merasa seolah kesadarannya digulingkan, dia sangat ingin tahu apa yang terjadi. Awak bajak laut dengan cepat mundur. Kemenangan yang diperoleh datang dengan sangat aneh tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju posisi ledakan energi spiral. Bum bum bum, si Sen dan yang lainnya semua terkejut, dalam tatapan mati rasa mereka, ledakan, mesin ledakan energi spiraling yang tidak mampu menanggung beban, meledak berkeping-keping, membentuk awan debu besar, dan menyelimuti Tang Tian di dalam. Itu meledak lagi. Bajingan. Itu benar-benar meledak lagi. Petik 2. Teriakan marah Tang Tian keluar dari dalam debu,
dia bergegas keluar dari kabut debu dengan penuh semangat, seluruh wajahnya hangus hitam, tubuh bagian atasnya yang telanjang berkeringat deras, mengalir di sepanjang baja seperti otot-otot di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti dewa perang. Bajingan! Setelah menembak selama 1 hari penuh, aku hanya berhasil menjatuhkan 1 fregat, dan akan terus mengejar untuk menyerang, tetapi pada akhirnya ledakan energi spiral meledak lagi. Tang Tian sangat marah sehingga dia mengamuk. Si Sen dan yang lainnya menatap Tang Tian dengan bingung, sama sekali kehilangan kata-kata. Tidak bahagia. Pria muda itu tidak bahagia. Bebek yang dimasak telah terbang. Daging di mulut telah menghilang. Pria muda itu tidak bahagia. Tang Tian tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia terengah-engah dengan bibirnya yang hangus, satu demi satu di belakangnya, Si Sen dan Gunung Iblis berdiri diam dan masih seperti 46 patung. Mereka benar-benar elit. Bai Xiao tetap dengan pandangan tenang, tetapi pikirannya terkejut, dia tidak pernah mengharapkan mereka untuk bertemu dengan elit seperti itu. Sejak memasuki aula, ke-46 pria itu bahkan tidak menggerakkan jari-jari kecil mereka. Dia kemudian merasa bahwa keberuntungan Yuran benar-benar baik, untuk mendapat kesempatan dan mengambil 1 unit elit. Langit dipenuhi ledakan energi spiral sekarang, datang dari kelompok orang ini, bahkan menyebabkan mesin meledak. Menurut perhitungan, untuk ledakan energi spiral berkerumun dan tak terhitung jumlahnya, itu kira-kira senjata yang dihasilkan oleh 40 set mesin ledakan energi spiraling, dan melihat unit di belakang Tang Tian, ada 40 orang secara kebetulan ditambah. Aku bertanya-tanya teknik rahasia macam apa yang mereka gunakan, untuk dapat menyebarkan muatan energi pada setiap orang, dan pembagian muatan energi seperti itu untuk dapat menghasilkan rentetan serangan seperti itu. Terima kasih, Tuan Muda dan bawahan bangsawan kamu karena membantu, dan menyelamatkan Yuran dari bahaya yang akan terjadi. Jika dia mendarat di telapak tangan jahat bajak laut, Yuran pasti akan hidup lebih buruk daripada mati, terimalah busur Yuran. Qin Yuran membungkuk dan menyatakan rasa terima kasihnya, dan kemudian segera mengungkapkan senyum, Tuan Muda begitu heroik dan kuat, kami belum mendapatkan nama kamu. Terima kasih kembali, aku Meng Nan. Tang Tian tidak bahagia, ada binatang buas melolong di dalam hatinya, pemuda itu tidak bahagia. Qin Yuran terkejut sesaat, lalu memuji, benar-benar nama yang layak, hanya nama seperti itu dengan dominasi yang mampu menandingi keberanian Big Brother Meng Nan. Dia adalah orang yang intelektual, dengan uang dan posisi, dan juga cerdas. Setelah mendengar namanya, dia menebak bahwa itu adalah nama palsu, tetapi dia tidak mengungkapkan pikirannya sama sekali, dan malah memuji Tang Tian. Untuk menggunakan nama palsu, dia mungkin memiliki rasa takut saat bepergian, hal seperti itu sangat umum. Bai Xiao yang berada di samping masih memiliki senyum yang lembut dan hangat, Pak, ia menyimpan kipas kertas di tangannya, dengan ekspresi terkejut, Brother Meng benar-benar berani dan kuat, dan telah membuka mata Bai Xiao. Sejujurnya, adik lelaki ini akhirnya mengumpulkan keberanian untuk bertarung sampai mati bersama para perompak, dan setelah membuka pintu, untuk melihat ledakan energi spiral yang menyelimuti seluruh langit, sedikit keberanian yang dikumpulkan segera menghilang, dan sampai sekarang saudara lelaki kecil ini memiliki kaki masih lunak. Petik 2. Bai Xiao juga tahu bahwa Tang Tian menggunakan nama palsu, dan hanya untuk menjalankan tugas, mengapa dia memiliki perlindungan elit seperti itu. Bai Xiao telah menjelajahi dunia, dan telah melihat tentara terkenal yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tahu pasti bahwa 40 penjaga elit aneh pasti adalah elit di antara para elit. Tetapi dari reaksi pihak lain, sepertinya mereka tidak banyak bepergian. Karena pihak lain tidak bereaksi terhadap namanya atau nama Qin Yuran, bagi siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang urusan saat ini, mereka pasti akan mendengar Yang Nobel Bai Xiao, dan penyanyi roh jiwa Qin Yuran. Sayang sekali, itu hanya kurang sedikit. Tang Tian marah di dalam hatinya, pembangunan kapal perang itu benar-benar terlalu buruk, untuk secara berturut-turut meledakkan 2 senjata, bagaimana mereka bisa digunakan. Hei, ini senjata kamu untuk perang, bagaimana mereka bisa diproduksi secara massal tanpa memeriksa kualitasnya. Aku perlu mengingatkan mereka. Tang Tian berbicara kepada keduanya dengan tulus dan tulus, untuk produk seperti ini di kapal perang kamu, mereka pasti harus tahan lama dan berkualitas tinggi, dan pasti harus menemukan sekelompok ahli untuk memeriksanya, untuk mengabaikan hal-hal seperti itu akan terbukti berakibat fatal dan merugikan dalam perang. Bai Xiao dan Qin Yuran dikejutkan oleh nasihat Tang Tian yang tulus dan tulus. Mungkinkah ada tempat di kapal perang ini yang tidak memadai? Qin Yuran segera bertanya. Bai Xiao juga memandang Tang Tian, dia tahu kapal perang dalam keluar, itu adalah kapal perang yang diberikan kepada Qin Yuran oleh Master Benua-Benua Ming, dan merupakan kapal perang yang dikenal terbuat dari Bluetooth. Berhati-hatilah. Tang Tian melambaikan tangannya. Qin Yuran dan Bai Xiao saling memandang, mereka memutuskan diam-diam bahwa ketika mereka mencapai benua pasir putih, mereka akan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kapal perang. Qin Yuran kemudian mengambil giliran untuk berbicara dengan jujur, kakak Meng akan pergi ke benua pasir putih, jika ada yang kamu butuhkan, silakan, datang dan cari saudara perempuan junior. Junior sister akan tinggal di benua pasir putih untuk jangka waktu tertentu, dan memiliki sedikit koneksi di benua pasir putih, kakak Meng, kamu tidak boleh menganggapku sebagai orang luar. Petik 2.
Bai Xiao dan Qin Yuran telah memperhatikan, dan merasa bahwa Meng Nan jelas bukan orang yang tahu tentang urusan luar negeri. Dia terbiasa melihat segala macam orang, kakak Meng Nan tidak berpura-pura bahwa dia naif, dan tidak memiliki karakteristik orang yang licik dan licik di seluruh dunia, yang membuatnya merasa nyaman. Oh, baru-baru ini aku kekurangan uang, kita akan menjual beberapa barang. Tang Tian tidak menyembunyikan niat mereka. Bai Xiao dan Qin Yuran terkejut, ekspresi Meng Nan tidak dipalsukan, bisakah dia benar-benar menjalankan tugas? Qin Yuran memikirkan hal itu, ketika dia mendengar Tang Tian, ketat uang tunai, dia segera memikirkan cerita yang masuk akal bahwa klannya berada dalam situasi, dan telah mengirim tuan muda yang setia yang belum melihat dunia keluar, bersama dengan pengawalnya, untuk menjual beberapa harta mereka, untuk mengatasi krisis. Qin Yuran yang secara alami baik hati bertanya dengan ramah, aku ingin tahu apa yang Big Brother Meng jual. Dia telah memutuskan untuk membeli beberapa harta karunnya dengan harga tinggi darinya, untuk membantunya mengatasi krisis. Dia tidak khawatir bahwa harga diri kakak Meng itu kuat, dia bersedia untuk langsung membantunya dengan murah hati, dibandingkan dengan menyelamatkan hidupnya dan menjadi dermawannya, apa yang dianggap uang. Tang Tian merasa bahwa mereka berdua jujur, dan menjadi sedikit lebih bahagia, aku harus menyusahkan kamu untuk membantu aku melihat, berapa nilainya ini. Qin Yuran mengkonfirmasi dugaannya. Bai Xiao tidak banyak berpikir, meskipun dia terkejut bahwa Meng Nan yang tidak terbiasa dengan hal-hal tetapi keluar untuk menjalankan tugas, dia berpikir bahwa dia mungkin keluar untuk belajar dan meredam dirinya sendiri, dengan cepat setuju, tidak masalah. Dia tertawa, keterampilan saudara junior ini tidak memenuhi standar, tetapi tahu beberapa hal, dan aku adalah Jack dari semua perdagangan, dan bermain-main di sana-sini. Tang Tian kemudian berpikir tentang apa yang dikatakan Bing, dan mengeluarkan Black Wind Blade terlebih dahulu dan menyerahkannya. Bai Xiao menerimanya dan memeriksa pedangnya sejenak, dan berkata dengan terkejut, kelas dan kualitas ini adalah pertama kalinya saudara junior ini melihatnya. Itu dibuat dengan pengerjaan yang sangat baik, rasanya nyaman untuk dipegang, kepadatannya sangat kuat, tetapi beban muatan energinya harus melalui beberapa tes, tetapi harus dapat dijual dengan harga setidaknya 50.000 hingga 60.000 koin awan, tidak masalah. Petik 2. Si Sen yang berada di sampingnya berbicara dengan bangga, pisau ini dapat menahan kekuatan gabungan 10 orang. Ketika mereka berlatih, mereka telah mengujinya sebelumnya, 10 dari mereka telah menanamkan energi mereka ke Black Wind Blade pada saat yang sama, dan itu tidak hancur. Mendengar itu, Bai Xiao merasa tersentuh, maka harganya akan berlipat ganda, dan setidaknya akan ada 100.000 koin awan. Sayang sekali ia tidak memiliki konsep blade di dalamnya, jika ya, harganya akan berada pada level yang berbeda. Si Sen merasa hormat kepada Bai Xiao, dia telah mencoba banyak senjata sepanjang hidupnya, dan harus mengakui bahwa penetapan harga Bai Xiao akurat dan masuk akal. Tang Tian mengambil Black Gold Armor, bagaimana dengan ini? Bai Xiao mengujinya, lalu berkata, produk bagus, harganya akan lebih tinggi daripada bilahnya, dan dapat dijual seharga 150.000 koin awan. Perdagangan senjata. Bai Xiao terkejut, tetapi merasa itu semua masuk akal. Jika mereka adalah pedagang senjata, maka memiliki penjaga elit seperti itu tidaklah aneh. Ini adalah pertama kalinya dia melihat peralatan hitam, dan melihat perilaku amatir Tang Tian, dia agak mengerti. Kemungkinan besar itu adalah klan atau keluarga yang menemukan logam jenis baru, cocok untuk dilebur menjadi senjata dan baju besi, dan mulai berjalan di jalur perdagangan senjata. Tetapi untuk melakukan perdagangan besar seperti itu tanpa koneksi yang tepat, pasti sulit untuk menemukan pembeli. Tang Tian kemudian mengeluarkan salah satu dari kotak tanda asal dan memberikannya kepada Bai Xiao, bagaimana dengan ini? Apa ini? Bai Xiao menatap kotak perunggu di tangannya dengan rasa ingin tahu. Kotak tanda asal. Tang Tian kemudian menginstruksikan Bai Xiao, lemparkan saja. Mendengar itu, Bai Xiao dengan santai melemparkan kotak tanda asal, kotak perunggu itu hancur, menghasilkan aura lampu merah yang menyilaukan, menyebabkan udara terdistorsi. Tiba-tiba Bai Xiao berdiri, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya, baru saja. Itu sebuah fragmen hukum. Tang Tian menjelaskan, di dalam setiap Origin Mark Box adalah fragmen hukum, kekuatannya tidak terlalu buruk. Fragmen hukum, sebenarnya itu adalah fragmen hukum. Bai Xiao bergumam pelan, dia tiba-tiba bertanya dengan cemas, apakah kamu masih memiliki kotak tanda asal ini? Aku ingin semuanya. Harga berapapun yang kamu inginkan. Petik 2. Aku masih punya peti. Tang Tian menjawab. Berapa banyak itu? Bai Xiao tertegun. Dada. Tang Tian mengulangi. Oh, satu peti hanya memiliki 300 dari mereka. Hanya 300. Bai Xiao memandang Tang Tian seolah-olah dia sedang melihat seekor binatang buas. Setelah waktu yang lama, dia kemudian mengejek dirinya sendiri, tolong jangan menggunakan frasa, hanya, juga saudara junior ini. Di mana kamu mendapatkan begitu banyak fragmen hukum? Petik 2. Begitu dia mengatakan itu, dia segera menyadari kesalahannya, dan meminta maaf, permintaan maaf aku, bukan posisi aku untuk bertanya. Brother Meng, sebutkan harganya, saudara junior ini menginginkan seluruh peti. Petik 2.
Tang Tian menggelengkan kepalanya, kamu memberi aku harga, aku tidak tahu berapa banyak barang-barang ini bisa dijual, aku juga tidak yakin. Bai Xiao bergumam, 2 juta untuk satu, apa yang saudara Meng katakan tentang itu? Gunung Iblis benua dunia bawah yang berdiri diam seperti patung di belakang Tang Tian sejak awal, semua mulai bergetar, dan sebagian napas mereka berubah dengan tergesa-gesa. Masing-masing dari mereka memiliki 6 kotak-kotak asal, oh my. Ibuku, bukankah itu 12 juta koin awan? Mengapa kakiku menjadi lemah? Mengapa mulutku menjadi kering? Mengapa jantungku berdebar begitu cepat? Baik. Tang Tian sangat gembira, dia tidak pernah berharap kotak tanda asal bernilai begitu banyak. Tapi memikirkan masing-masing potongan harta roh juga tidak murah. Tetapi untuk dapat menghasilkan uang sedemikian rupa, tidak ada masalah sama sekali. 2 juta untuk satu, dengan 300 keping, itu akan menjadi 600 juta koin awan. Bai Xiao dengan cepat menunjukkan sikap seorang bangsawan muda, bagaimana mungkin seseorang yang kekurangan uang disebut bangsawan muda. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengambil kartu, dan memberikannya kepada Tang Tian. Kartu ini yang tidak menyelamatkan pengguna, memiliki 600 juta koin awan di dalamnya. Brother Meng, tolong periksa. Tang Tian menerima kartu itu. Itu adalah kartu ungu yang mahal dan anggun, jumlahnya 600 juta, bagaimana mungkin kartu itu tidak megah dan elegan. Tampaknya menghasilkan uang itu tidak sulit. Tang Tian senang. Qin Yuran yang menonton di samping tertegun, dengan mulut terbuka, baru saja dia masih ingin membantu kakak Meng, tetapi dalam sekejap mata, dia telah mendapatkan 600 juta koin awan. Tang Tian mengeluarkan cabang pohon es Empyrean dan memberikannya kepada Bai Xiao, bagaimana dengan ini? Mata Bai Xiao segera melebar, dan berseru dengan suara serak, Empyrean Ice Tree Spear. Si Shen merasa terhibur, akhirnya, aku bukan satu-satunya yang salah mengartikannya, itu sangat kuat sehingga bahkan Bai Xiao pun salah. Dia tidak bisa menahan batuk ringan, dan kemudian mengingatkan Bai Xiao dengan gembira, yang nobel Bai, tolong perhatikan baik-baik, meskipun itu menyerupai tombak pohon Ice Empyrean, tetapi itu bukan salah satunya. Bai Xiao melihatnya, membaliknya dan meneliti dengan seksama, menambahkan energi ke dalamnya, setelah waktu yang lama, dia mengangkat kepalanya, dengan nada tegas yang aneh, aku punya profesor di sekolah aku bernama Joseph, dan dia adalah satu-satunya Grandmaster mampu mendiskusikan dan meneliti tentang Empyrean Ice Tree Spear selama 10 tahun terakhir. Dan aku, memiliki keberuntungan untuk berpartisipasi dalam penelitiannya, dan dengan tanggung jawab penuh, aku berani mengatakan ini adalah tombak pohon es Empyrean, tombak pohon es Empyrean yang asli dan satu-satunya. Petik 2. Senyum di wajah si Shen membeku, dia menjadi seperti ayam yang bengong. Di depan matanya, adegan di mana tumpukan Empyrean Ice Tree Spears yang menutupi seluruh tempat latihan muncul di hadapannya. Matanya berputar kembali, dan dia langsung pingsan. Tombak pohon es Empyrean adalah spesialisasi balap kurcaci biru, mereka lahir di Laut Biru, dan dibentuk oleh kristalisasi energi. Yang unik tentang itu adalah bahwa ia mengandung sejenis energi beracun, dan kami menyebutnya racun biru. Jenis energi beracun ini tidak dapat ditemukan di tempat lain, ia dapat dengan cepat memasuki bentuk energi lain yang mengikisnya, dengan kecepatan seperti itu, racun ini sangat tirani, dan sangat menakutkan. Petik 2. Bai Xiao menjelaskan, dia pernah menemukan tombak pohon es Empyrean, dan tahu kehebatannya dari luar. Di dunia biru, hanya kurcaci biru peringkat tinggi yang loyal terhadap Laut Biru yang memiliki kualifikasi untuk menggunakan tombak pohon es Empyrean. Hanya kurcaci biru yang ada di dunia biru. Apakah ini sangat besar? Tanya Yuran penasaran. Ini sangat luas, mereka memiliki kota mereka sendiri dan bahasa serta budaya mereka sendiri. Bai Xiao menjelaskan, kurcaci biru adalah jenis ras, dan jauh lebih besar dari yang dapat kita bayangkan, dan yang kita lihat hanyalah ujung gunung es. Bagian utama dari Blue World adalah melalui kekosongan, dan melewati kekosongan, mereka memiliki koneksi ke berbagai benua, itulah cara Blue Tide dapat muncul di mana saja. Petik 2. Qin Yuran terkejut, aku dulu berpikir mereka semua hanya makhluk bodoh, yang tidak memiliki kecerdasan. Mayoritas dari mereka. Bai Xiao melanjutkan, tetapi ada begitu banyak dari mereka, dan akan ada beberapa contoh di mana mereka menjadi sadar, dan mereka menyebutnya sebagai kebangkitan. Blue Dwarfes yang terbangun sangat cerdas, dan jika mereka bersedia untuk berjanji kesetiaan mereka kepada Laut Biru, mereka akan segera mendapatkan posisi tinggi. Tetapi ada banyak kurcaci biru yang terbangun yang memiliki pemikiran mereka sendiri, dan hidup bersama. Jadi sekarang budaya dan cara hidup kurcaci biru berasal dari banyak kurcaci biru yang terbangun ini. Petik 2. Elder Brother Bai tahu banyak. Wajah Qin Yuran dipenuhi dengan rasa hormat, dia menunjuk ke tombak, jadi, apakah pohon-pohon es pohon Empyrean itu sangat berharga? Mereka benar-benar sangat berharga, Bai Xiao mengangguk, mereka memiliki dua kegunaan untuk mereka, satu untuk penelitian, yang lain untuk memperbaiki racun biru. Jika kamu menjualnya di pelelangan, seseorang harus bernilai lebih dari 10 juta koin awan. Petik 2. Mata Qin Yuran menjadi cerah, Elder Brother Bai, tolong jangan bermain dengan adik junior ini, 20 juta, dan adik junior ini dapat memiliki satu harta tambahan.
Dia ingin membantu kakak Meng Nan, meskipun dia tidak berasal dari keluarga yang sangat kaya, tetapi dia masih bisa menghasilkan 20 juta. Meskipun sebenarnya dia tahu bahwa kakak Meng Nan baru saja menghasilkan 600 juta dan tidak kekurangan 20 juta, tetapi dia ingin mengungkapkan niat baiknya, karena dia adalah dermawannya. Sebelum Bai Xiao bisa mengatakan apa-apa, Tang Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, aku akan memberikan ini kepadamu. Benar-benar mengabaikan ekspresi terkejut Qin Yuran, dia berbalik dan bertanya pada Bai Xiao, kamu benar-benar ingin membelinya? Bai Xiao senang, tetapi kaget, jangan bilang bahwa saudara Meng masih memiliki Empyrean Ice Three Spears. Berapa banyak yang kamu mau? Tang Tian bertanya. Bai Xiao menjadi lebih terkejut, tetapi sangat gembira, saudara Meng, berapa banyak yang kamu miliki, aku ingin semuanya. Apakah kamu yakin? Tang Tian menjadi curiga. Hati Bai Xiao melonjak, bisakah pria ini benar-benar memiliki lebih banyak lagi? Tetapi ketika memikirkan kartu itu di sakunya, dia mulai khawatir, tetapi masih berhati-hati, jika kamu punya banyak, kita tidak bisa menghitung dengan harga itu lagi, bagaimana dengan 8 juta untuk satu, bagaimana dengan itu? Petik 2. Tidak masalah. Dengan mengatakan itu, Bang, tumpukan Empyrean Ice Three Spears muncul di hadapan Bai Xiao, mengangkat awan debu yang berbau seperti cloud coins. Bai Xiao tercengang, matanya menatap Empyrean Ice Three Spears yang padat, dan ekspresinya menjadi kosong. Qin Yuran menutup mulutnya dengan tangannya, dia tidak berani mempercayai matanya sendiri. Tumpukan Empyrean Ice Three Spears, semuanya panjangnya setengah orang. Si Sen yang terbangun merasa bahwa dunia ini terlalu adil, dan tidak dapat menahan perasaan superioritas yang meningkat dalam hatinya, jika Bai Xiao tahu bahwa guru memiliki begitu banyak tombak pohon es Empyrean sehingga mereka dapat mengisi seluruh tempat latihan, aku ingin tahu bagaimana ekspresinya. Tapi setelah kegembiraan yang intens, setelah si Sen menjadi lebih tenang, dia menjadi agak mati rasa karena kaget. Baiklah, aku benar-benar mendapati diriku sebagai pendukung besar kali ini, sungguh. Untuk merekrut lebih banyak anak buahnya, dia percaya bahwa tuannya pasti tidak akan menolak gagasan itu lagi. Dengan harga hanya 2 juta koin awan per Demonic Mount, 10 akan menjadi 20 juta, dan 100 akan menjadi 200 juta, dan 500 diantaranya hanya akan menjadi 1 miliar. Surga akhirnya mengasihani aku, unit 1 miliar, dan aku bahkan dapat menggunakan kata, hanya, ini terasa sangat hebat. Dengan mengisi ulang 500 pria, bersama dengan 45 dari mereka yang dapat melanjutkan misi wajib, itulah yang bisa terjadi. Tuan seharusnya tidak meletakkan ini dengan benar, ya, dia seharusnya tidak, mengapa aku begitu gugup? Setelah beberapa saat hening, Bai Xiao tertawa getir, Brother Meng benar-benar layak namanya, terlalu ganas. Aku bahkan curiga kalian semua mungkin menjarah kota kurcaci biru. Petik 2. Dengan kata-kata itu, dia mencoba menyelidiki dari mana pohon es Spear Empyrean berasal. Setelah begitu banyak Empyrean Ice Three Spears muncul, itu yang pertama terjadi, dan dia langsung tertarik pada latar belakang Meng Nan. Berapa banyak uang yang kamu miliki? Tang Tian menatap Bai Xiao dan bertanya langsung, dia sudah mengurai ikatan yang mengikat Empyrean Ice Three Spears. Sepasang mata yang invasif, dia benar-benar kuat, Bai Xiao tertawa getir di dalam hatinya, aku masih memiliki 800 juta koin awan. 8 juta untuk 1, 80 juta untuk 10, 800 juta untuk 100, hehehe, 100 kalau begitu. Oh, karena kamu adalah pelanggan pertamaku, aku akan memberimu 10 lagi. Tang Tian menghitung dan berkata. Dia mengambil 110 tombak dan menempatkannya di depan Bai Xiao, lalu mengulurkan telapak tangannya. Bai Xiao dengan senang hati meletakkan kartu itu di telapak tangan Tang Tian, dan tertawa, pepatah tentang bagaimana orang-orang benci memiliki lebih sedikit uang saat berbelanja, aku akhirnya mengalaminya. Dia menyaksikan dengan enggan ketika Tang Tian membungkus tombak pohon es Empyrean lainnya, 100 tombak pohon es Empyrean, hanya membuat tumpukan itu berkurang sedikit. Jangan khawatir, ketika kamu punya uang lagi, datang dan temukan aku. Tang Tian menepuk dadanya, menunjukkan tampang kepahlawanan. Bai Xiao menjadi serius, ketika kami tiba di benua pasir putih, aku akan pergi mendapatkan lebih banyak uang dari rumahku, jadi aku berharap saudara Meng dapat meninggalkan beberapa untuk saudara junior ini. Dia tahu berapa banyak persaingan yang akan diperjuangkan untuk produk ini. Baik, Tang Tian setuju dengan gembira. Melihat bahwa Tang Tian tiba-tiba menghasilkan 1,4 miliar, Qin Yuran senang tetapi pada saat yang sama kehilangan. Dia senang bahwa kakak Meng memiliki uang, tetapi kalah dan kecewa karena dia tidak membantunya sama sekali. Dia diam-diam mencatatnya di dalam hatinya, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia mungkin bisa membantu kakak Meng di benua pasir putih. Tang Tian menyimpan Empyrean Ice Three Spears, dan setelah mengobrol, mereka memperhatikan bahwa Qin Yuran sedikit lelah, dan semua orang berserakan. Setelah mengalami pertempuran yang intens, semua orang merasa lelah. Tentu saja, Tang Tian tidak lagi perlu kembali ke ruang kargo, karena Bibi Qiu secara khusus memperbaiki kamar terbaik untuknya, agar Tang Tian dan anak buahnya tetap tinggal.
Setelah kembali ke kamar, si Sen segera berbicara, "Tuan, rencana untuk mengisi kembali Bukit Iblis." "Bukan masalah." Tang Tian melambaikan tangannya dan berkata dengan murah hati, "Perasaan memiliki uang sama sekali berbeda." Si Sen mengungkapkan pandangan fanatisme, setelah bertahun-tahun, itu adalah pertama kalinya unitnya mampu mengisi kembali diri mereka dengan darah baru. Tang Tian tiba-tiba bertanya, "Si tua, berapa biaya untuk kapal perang seperti ini?" "Aku tidak yakin." Si Sen mengungkapkan ekspresi yang hilang, kapal perang tingkat tinggi seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah berinteraksi dengan bawahan ini sebelumnya. Tetapi benua pasir putih memiliki galangan kapal khusus, guru dapat pergi ke sana untuk bertanya. Petik 2. Tang Tian bersiul, lalu berkata dengan tidak jelas, "Ayo istirahat." Saat berbaring, kelelahan memancar seperti air pasang dan menenggelamkan Tang Tian. Pertempuran telah menyebabkan tubuhnya menderita serangan berturut-turut dari energi, dan konsumsi daya tahannya sangat besar, di mana karena kegembiraan pertempuran yang dia abaikan. Tetapi setelah beristirahat, dia tidak bisa lagi menahan diri dan jatuh tertidur lelap. Tang Tian yang tertidur lelap bernapas lemah, sementara tubuhnya berombak-ombak. Api abu-abu tiba-tiba keluar dari kulitnya, membakar diam-diam. Energi di sekitar terus menyerang kobaran api, dan sebagian kecil dari energi najis berhasil mengalir ke dalam tubuhnya. Nyala api membakar energi najis, dan dengan cepat menghancurkannya. Api menjadi lebih kecil, sampai hilang. Ketika Tang Tian bangun, dia merasa sangat tidak nyaman, dan tanpa sadar meregangkan punggungnya. "Papa." Beberapa suara meledak terjadi di dalam tubuhnya, mengejutkannya. Dia segera memeriksa tubuhnya, dan setelah itu, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Tubuhnya benar-benar menjadi lebih kuat dalam semua aspek. Setelah tenang, dia duduk dan mulai memeriksa semuanya. Perbaikan dalam tubuhnya bukan tanpa alasan, dan setelah memikirkannya, alasan paling logis adalah karena pertempuran kemarin. Setelah memikirkan setiap detail pertempuran, dia dengan cepat menemukan alasannya. Setelah menggunakan senjata kapal perang dengan gila, tubuhnya harus terus-menerus menanggung tekanan dari beban energi. Beban energi yang menyerangnya bukanlah perasaan yang baik, tetapi pada titik waktu itu, dia terlalu bersemangat, dan bertahan dengan menggunakan kekuatan tubuhnya dan menanggung muatan energi yang kuat. Dari kelihatannya, meskipun muatan energi adalah suatu bentuk serangan dan bisa melukai tubuhnya, tetapi bagi tubuh nol energi, itu sangat bermanfaat. Bukankah ini metode yang sangat baik untuk melatih? Mata Tang Tian berbinar, dia tiba-tiba menyadari bahwa, tubuh nol energi adalah pasangan yang sempurna untuk kapal perang. Jika semua orang di kapal perang memiliki badan energi nol, kemampuan perang seperti apa yang akan mereka miliki? Dan itu masih bisa membantu dalam mengembangkan badan energi nol. Bukankah itu terlalu sempurna? Memikirkan banyak kapal perang yang menutupi langit, dan menghasilkan banyak pemboman, menekan musuh-musuh mereka sampai-sampai mereka tidak bisa mengangkat kepala. Tang Tian langsung menjadi sangat bersemangat, cara memanfaatkan dan menampilkan keunggulan dari Zero Energy Bodies selalu menjadi masalah nomor satu di Ursa Major Constellation. Jika jawaban ini benar-benar bisa berhasil, maka kesenjangan kekuatan antara Ursa Major Constellation dan Secret Saint Galaxy akan sangat berkurang. Kapal perang. Aku pasti harus membeli kapal perang. Tang Tian telah memutuskan, setelah mencapai benua pasir putih, dia pasti perlu mencari galangan kapal untuk memesan beberapa kapal perang. Tetapi untuk saat ini, yang terbaik adalah mencerna panen. Tang Tian melompat keluar dari tempat tidur, mendorong pintu hingga terbuka, menanyakan lokasi tempat latihan dan langsung menuju ke sana. Untuk kapal perang Bloodwood yang dimaksudkan untuk pertempuran, biasanya akan melakukan perjalanan di dalam laut energi untuk waktu yang lama, dan fasilitas pelatihan biasanya akan dipasang. Kekuatan kru terkait dengan kekuatan kapal perang. Dalam hal teknik bela diri, para ahli yang mendalam dalam teknik pedang mengendalikan Honeycomb Sword Cannon akan sangat meningkatkan kekuatan Honeycomb Sword Cannon. Para ahli sejati akan dapat mengendalikan satu mesin Honeycomb Sword Cannon dan menghancurkan sebuah kapal perang. Meskipun perubahan kuantitas dapat menyebabkan perubahan kualitas, tetapi perubahan kualitatif itu sendiri akan selamanya menjadi perubahan terkuat. Di dalam fasilitas pelatihan, dia menjadi sendirian. Setelah pertempuran sehari sebelumnya, semua orang hanya beristirahat, terlepas dari kondisi fisik atau mental mereka, mereka semua perlu istirahat. Hanya orang cabul seperti Tang Tian yang akan berlatih pada hari kedua setelah pertempuran. Tang Tian belum pernah melihat semua peralatan di fasilitas itu sebelumnya, tetapi dia telah bercampur dengan Bing begitu lama, dan telah melihat segala macam mekanisme aneh, dan segera, dia memahami penggunaan dan cara menggunakan peralatan. Dia mulai berlatih teknik bela diri dasar untuk sementara waktu, itu adalah subjek yang paling bersemangat. Teknik-teknik bela diri fundamental adalah pengukur terbaiknya, dia terlalu terbiasa dengan hal itu, dan setiap perubahan yang terjadi tidak dapat lepas dari genggamannya. Setelah melalui serangkaian teknik bela diri yang mendasar, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di tubuhnya. Aku menjadi lebih kuat. Meskipun sedikit, aku masih tumbuh lebih kuat, dan itu sendiri tidak mudah. Dia menenangkan dirinya, dan mulai membenamkan dirinya dalam pelatihan. Nyala api melingkari tinjunya tanpa pengekangan, saat dia memeriksa dan mengalami semua perubahan kecil pada nyala api.
Qin Yuran membuka matanya, udara hangat lembut di sekitarnya ditutupi dengan aroma favoritnya, kamarnya tenang dan tenang, seolah-olah dia berada di dunia lain. Dia malas meregangkan badan, bangun dan setelah mandi, dia mulai menikmati sarapan dan tehnya, dan mendengar para pelayannya mengobrol, mengatakan bahwa kakak Meng Nan telah pergi ke fasilitas pelatihan pagi-pagi sekali. Dia kaget, dan meletakkan kue di tangannya. Fasilitas pelatihan. Dia terkejut, dia tidak ingin mengingat tentang perang sehari sebelumnya. Dia benar-benar diliputi keputusasaan dan ketakutan, seolah-olah itu mengendalikan hatinya di mana dia tidak bisa berjuang keluar. Bukan hanya dia, Bai Xiao juga, merasakan tekanan dan kejutan yang luar biasa, dan sampai pagi hari, dia masih merasakan hal yang sama. Bahkan kelompok penjaga elit yang mereka pekerjakan sangat tidak bernyawa. Tetapi pada saat ini, kakak Meng Nan sebenarnya di fasilitas pelatihan. Dari pertempuran kemarin, dikatakan bahwa dia yang paling lelah, tetapi mengapa dia tampak baik-baik saja? Mungkinkah itu baginya, pertempuran kemarin tidak cukup? Qin Yuran memutuskan untuk pergi melihatnya. Setelah selesai sarapan, dia dengan cepat menuju ke fasilitas pelatihan. Ketika dia tiba, dia menyadari bahwa itu penuh dengan orang-orang di luar. Mereka semua terlalu jahat. Kompatibilitas seperti itu, bagaimana mereka melakukannya? Petik 2. Sinkronisasi yang sangat tinggi. Pasti sekitar 80%. Tuhan, apa yang aku lihat? Petik 2. Siapa mereka sebenarnya? Di sekeliling fasilitas pelatihan adalah penjaga kapal. Mereka semua disewa oleh BBQ, dan masing-masing dari mereka memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman. Mereka akrab dengan formasi pertempuran dan semuanya luar biasa, dan merupakan elit dari berbagai benua mereka. Tetapi pada saat itu, semua elit telah terkejut melihat wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan semuanya berseru dengan keras. Qin Yuran menjadi lebih ingin tahu, tanpa mengkhawatirkan yang lain, dia berhasil melewati. Melalui kaca, apa yang dia saksikan di dalam fasilitas pelatihan mengejutkannya, itu adalah kelompok penjaga kakak Meng Nan. Ketika Si Sen bangun, dan menyadari bahwa Tang Tian sudah berlatih, dia sangat malu. Sejak kapan, akankah pemimpin dilatih dan bawahan bermalas-malasan? Bagaimana lelucon seperti itu benar-benar terjadi pada dunia iblis benua dunia bawah yang menjadi terkenal karena elitisme mereka? Bukit iblis lainnya juga malu, tidak apa-apa bahwa mereka tidak sekuat tuan mereka, tetapi menjadi kurang bekerja keras daripada tuan mereka, yang benar-benar pantas mati. Dan pertempuran kemarin sepenuhnya adalah tuan yang melakukan pekerjaan, mereka bahkan tidak melakukan apapun. Bagi gunung iblis yang bermegah menjadi elit, untuk aman di bawah perlindungan tuan mereka adalah penghinaan terbesar. Selanjutnya, bos mereka memperlakukan mereka dengan sangat baik. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berkumpul di fasilitas pelatihan dan memulai pelatihan. Si Sen marah, jika di masa depan, bos mereka adalah yang berada di garis depan, lalu apa gunanya mereka? Pertempuran perang adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh kelompok veteran tua ini, dan mereka tidak dapat menyimpang dari tahap itu. Setiap orang yang mengikutinya semua adalah veteran, bangga dan sombong, dan juga tidak dapat mentolerirnya, dan secara intens berusaha meningkatkan kesulitan pelatihan. Tuntutan ini merupakan kesepakatan di antara mereka semua. Si Sen memikirkan lebih lanjut tentang hal itu, bahwa guru telah setuju untuk mengisi barisan mereka harus bersiap lebih awal, karena mereka tidak berada dalam satu unit penuh untuk waktu yang lama. Dan dengan demikian, pemandangan di depan Qin Yuran. Aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa kita akan melihat gunung iblis benua dunia bawah yang asli di sini. Suara Bai Xiao yang penuh dengan emosi terdengar di sampingnya, dan Qin Yuran kemudian menyadari, bahwa tanpa sadar, Bai Xiao muncul di sampingnya, tapi dia langsung tertarik dengan kata-kata Bai Xiao, gunung iblis benua dunia bawah. Gunung iblis benua dunia bawah yang terkenal itu. Petik 2. Penurunan gunung iblis benua dunia bawah sudah lama sekali, dan gunung iblis di pasar saat ini, dari 10, hanya satu yang nyata, dan bahkan penduduk asli dari benua dunia bawah, tidak banyak dari mereka yang mau mengambil tes untuk menjadi gunung iblis. Tapi semua orang ini, adalah gunung iblis yang asli. Bai Xiao menjelaskan. Gunung iblis benua dunia bawah yang asli. Qin Yuran menekankan. Gunung iblis benua dunia bawah yang nyata, gagah dan berani, ulet dan gigih, disiplin dan bersatu, sangat dibiasakan dengan formasi pertempuran, dan merupakan pasukan paling elit di bawah langit, dan dikenal sebagai raja tentara di masa lalu. Bai Xiao menatap Si Sen dan anak buahnya yang berkeringat, dan memuji, lebih jauh, semua pria ini adalah veteran di masa lalu. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa mereka semua tidak muda lagi. Jika mereka hanya 10 tahun lebih muda, bahkan dengan 46 pria, mereka akan menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan siapapun. Petik 2. Qin Yuran kemudian memperhatikan rambut putih di kepala Si Sen, yang basah kuyup, dan hatinya tergerak, mengapa mereka masih melakukan yang terbaik untuk melatih. Mereka sudah sangat tua. Petik 2. Bai Xiao terkejut, lalu berkata, mungkin itu karena mereka terlalu terbiasa dengan itu. Tradisi dan pelatihan tentara telah tertanam di dalamnya, dan tidak dapat diubah dalam 1 atau 2 hari. Aku telah melihat para veteran sebelumnya,
mereka semua masih mempertahankan kebiasaan berlatih, dan sampai sekarang, mereka tidak dapat menghentikan pelatihan. Petik 2. Dia kemudian menunjukkan, latar belakang saudara Meng benar-benar membuat aku penasaran. Dia tidak pernah mendengar origin Marcus Box sebelumnya, dan jumlah yang mencengangkan dari Empyrean Ice Tree Spears, dan semua penjaga di sekitarnya berubah menjadi Mount Demonic Mount benua dunia bawah yang sebenarnya. Keluarga saudara Meng, jelas jauh lebih menakutkan daripada yang aku kira. Petik 2. Qin Yuran memandang Bai Xiao, lalu menarik kembali tatapannya, jadi apa? Aku hanya tahu bahwa kakak Meng menyelamatkan hidup aku, dan lebih jauh, jika itu masalahnya, lebih baik menjadi teman daripada musuh. Petik 2. Bai Xiao tersenyum dan memuji, tetap saja, Yuran bisa melihat semuanya dengan jelas. Kakak inilah yang bodoh. Petik 2. Qin Yuran tertawa, kakak Bai Xiao telah banyak membantu aku juga. Dia sangat berterima kasih kepada Bai Xiao, untuk dapat mengumpulkan keberaniannya di saat bahaya, itu adalah sesuatu yang tidak banyak orang bisa lakukan. Dia tidak ingin melihat kedua pria itu menjadi musuh, dan akan lebih baik bagi mereka untuk menjadi teman. Kakak laki-laki Bai Xiao memiliki koneksi yang luas dan juga cerdas, dengan bantuannya, kakak Meng pasti dapat menghasilkan banyak uang. Karena banyak dari mereka yang tertarik dengan pelatihan kelompok Shisen, pelatihan Tang Tian tidak terlihat begitu luar biasa lagi. Setelah pelatihan selama 4 jam penuh, Tang Tian akhirnya berhenti, dan bersiap untuk kembali ke kamarnya untuk mandi. Saat dia hendak meninggalkan fasilitas pelatihan, dia bertemu Bai Xiao dan Qin Yuran. Bai Xiao tersenyum, kakak Meng benar-benar pekerja keras, tidak heran kamu begitu kuat, kakak junior ini benar-benar terkesan. Tang Tian tidak sedikit pun sederhana, tetapi malah menganggukkan kepalanya seolah-olah dia tahu segalanya, tentu saja, karena aku ingin menjadi lebih kuat, aku masih memiliki hal-hal yang ingin aku lakukan, dan tidak bisa membuang waktu. Bai Xiao tertegun, dia tidak pernah berpikir bahwa Tang Tian akan mengatakan kata-kata seperti itu. Ekspresi Tang Tian benar-benar serius pada saat yang sama, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu adalah pikirannya yang tulus. Tang Tian menepuk Bai Xiao di pundaknya dan menyarankan, Bai kecil, kamu juga harus serius. Keringat tidak akan berbohong. Aku akan mandi sekarang. Petik 2. Dia meninggalkan Bai Xiao, yang wajahnya berada di antara warna hijau dan merah, yang pada saat itu sangat malu. Ia terlahir sebagai bangsawan, dengan bakat menakjubkan, dan menjadi terkenal pada usia yang sangat muda, dan mulai bepergian dan berteman, arogan berbicara tentang kehidupan, dan selalu memiliki pandangan tentang kepuasan terhadap hidupnya. Semua orang di sekitarnya memujinya sepanjang hari, dan mereka semua selalu mengatakan hal yang sama, masa depannya tidak terbatas. Tapi kata-kata Meng Nan sangat kasar, namun itu membunyikan lonceng rendah, benar-benar mengejutkannya, seseorang yang bahkan lebih kuat darinya, belum berkata ia tidak bisa membuang waktu, dan keringat itu tidak akan berdusta. Qin Yuran mengerutkan bibirnya, dia hampir berseru keras, dia tidak pernah berpikir bahwa kakak Meng benar-benar akan mengatakan dan melakukan hal seperti itu. Hatinya sangat khawatir, Bai Xiao yang sombong dan sombong, bagaimana dia bisa menahan penghinaan seperti itu. Dan ada itu, Bai kecil. Wajah Bai Xiao berangsur-angsur menjadi tenang lagi, dia mengangkat kepalanya dan tertawa, aku tidak bisa dibandingkan dengan saudara Meng. Perasaannya terhadap Meng Nan adalah rasa hormat dan kecemburuan, rasa hormat terhadap kemauan dan ketekunannya untuk kerja keras, dan kecemburuan yang karena dia sangat jelas tujuannya, dan mengejarnya dengan hasrat abadi dan niat bertarung, menyebabkan orang lain dengan jelas merasa rasa haus yang intens melalui keringatnya. Karena dia memiliki hal-hal yang ingin dia lakukan. Apa yang benar-benar ingin aku lakukan? Dia bingung, ketika tiba-tiba, dia mengerti, itulah yang dia benar-benar perlu pikirkan dan klarifikasi. Dia sangat berterima kasih kepada Meng Nan, jika bukan karena Meng Nan, dia masih akan percaya diri dan hidup bebas dan mudah, padahal sebenarnya, dia hanya hidup kacau. Pada hari yang sama, mereka menerima berita bahwa armada White Sands Continent secara pribadi mengirimkan utusan untuk menyambut mereka. Ketika kapal perang Bloodwood mencapai benua pasir putih, mereka menerima sambutan yang penuh gairah. Qin Yuran dipuji sebagai penyanyi yang menggunakan semangat dan jiwanya untuk bernyanyi, dan terkenal di banyak benua di galaksi suci-suci. Kemanapun dia pergi, dia akan menerima sambutan dan pengejaran dari banyak keluarga dan pejabat tinggi. Wah, ada begitu banyak orang. Tang Tian menatap kerumunan manusia yang meluap dan tak bisa berkata-kata. Kakak Meng, apakah kamu benar-benar tidak ikut dengan kami? Qin Yuran memandang Tang Tian dengan mata yang indah dan ekspresi memohon. Tidak. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku ingin pergi membeli barang. Bai Xiao jelas lebih tajam dalam hal-hal seperti itu, dan tertawa, saudara Meng lebih memilih ketenangan. Kami tidak akan memohon kamu lebih jauh, aku sudah memesan kamar di White Sands Hotel untuk kamu bisa langsung ke sana. Brother Meng, kamu tidak dapat membenci aku masih khawatir tentang tombak pohon es Empyrean di tangan Brother Meng, aku harap kamu meninggalkan aku sebagian. Petik 2. Tang Tian tertawa, jangan khawatir, aku akan memberimu sebanyak yang kamu inginkan. Hati Bai Xiao bergetar, mungkinkah selain tumpukan itu, ia masih memiliki simpanan.
Tiba-tiba, dia curiga pada daya belinya sendiri. Dia sudah mengirim pesan kepada profesornya, dan sudah memutuskan untuk menghubungi beberapa keluarga, untuk membeli tumpukan Empyrean Ice Tree Spears. Melihat bahwa Bai Xiao sudah membuat rencana, Qin Yuran tenang. Dengan sangat cepat, kapal perang mendekati dermaga, dan musik dari luar bisa didengar. Tang Tian menggaruk dagunya dan bergumam, "Hei, tidak heran aku merasa bahwa tempat ini sangat akrab, bukankah ini yang suka dilakukan Magic Flute? Aku bisa menarik Magic Flute untuk memamerkan keahliannya, dia pasti akan populer, aku bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan uang dari ini." Petik 2. Mata Qin Yuran berbinar, suling ajaib. Kedua kata itu jelas terkait dengan musik. "Nona muda, kita harus keluar sekarang." Bibi Qiu mengingatkan. Qin Yuran mengingat dan mengingat nama itu dengan hati, dia merapikan gaunnya, lalu melambaikan tangan dan tersenyum pada Tang Tian, "Kakak Meng, aku akan pergi dulu." Saat Qin Yuran melangkah keluar dari kapal perang, sekelompok orang di luar menjadi gila. "Sepertinya Nona muda Qin sangat populer di sini." Si Sen berkata sambil melihat melalui jendela. Tang Tian menggaruk dagunya, dia merasa bahwa menarik suling ajaib di sini untuk mendapatkan uang adalah ide yang bagus. Hotel ini benar-benar boros, harus menghabiskan banyak biaya untuk satu malam. Si Sen agak ragu-ragu, dia terus melihat sekeliling, dan mempelajari semua dekorasi yang sangat mewah. Mereka semua orang desa, sejak kapan mereka pernah melihat tempat seperti itu? Harganya 500.000 koin awan per malam. Ah Leng mendengus, dia baru tahu tentang itu. Ketika Bai Xiao memesan hotel, ia secara khusus memesan lantai untuk mereka semua tinggal. Si Sen melompat ketakutan, mengungkapkan ekspresi kesakitan, mengapa begitu mahal? Sungguh sia-sia. 500.000, bukankah itu hanya perampokan siang hari? Petik 2. Sementara mereka berdua merengek, pintu terbuka. Tang Tian berjalan keluar, "Ayo pergi, saatnya bekerja." Mereka berdua segera membangkitkan perhatian mereka, demi tidak menarik terlalu banyak perhatian, Si Sen membawa 10 orang. Crazy Tang tidak lupa, tugas yang paling penting adalah untuk tugas. Di masa depan, benteng hutan pedang akan menangani sebagian besar dengan emas hitam, dan menemukan pasar untuk itu adalah tugas mereka yang paling mendesak. Dua hal lainnya adalah untuk membeli informasi tentang benua bela diri yang terhormat dan untuk membeli kapal perang. Ketiga hal itu penting. Karena Bai Xiao, Tang Tian dan yang lainnya diperlakukan sebagai VIP dan dapat menikmati fasilitas dan layanan yang diberikan oleh hotel, dan seorang manajer ada di sana untuk semua permintaan mereka. Ini adalah jalan senjata terbesar di kota Pasir Putih, para pedagang kaki lima semuanya adalah perusahaan perdagangan senjata, dan semua produk berbagai benua yang berbeda ada di sini. Selama kamu punya uang, kamu bisa membeli segala macam senjata, termasuk kapal perang. Manajer hotel memperkenalkan dengan bangga. Si Sen dan yang lainnya berusaha melihat sejauh yang mereka bisa, tetapi mereka tidak bisa melihat ujung toko, dan mereka semua menghirup udara dingin. "Aku ingin pergi ke perusahaan perdagangan terbesar." Tang Tian berkata tanpa ragu-ragu. "Toko terbesar." Manajer memandang Tang Tian sekali, toko senjata terbesar di sini adalah Suji, membawa namanya selama lebih dari ribuan tahun, ia memiliki variasi terbesar. Tetapi mereka memiliki seperangkat aturan, saat memasuki perusahaan dagang mereka, nilai yang harus kamu keluarkan untuk produk mereka harus lebih dari 100 juta. Petik 2. Ada perdagangan seluruh dunia Suji di sini. Si Sen tiba-tiba menjadi bersemangat. Semua maun iblis di sekitarnya juga menjadi bersemangat. Apakah itu terkenal? Tang Tian bingung. Ini sangat terkenal. Mereka hanya menjual produk bermutu tinggi, dan sangat terkenal. Si Sen yang terlalu bersemangat tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Dalam aspek ini, manajer hotel lebih profesional, ia mulai mengoceh, perdagangan seluruh dunia Suji adalah perusahaan perdagangan senjata kelas atas khusus. Di seluruh jalur perdagangan senjata galaksi suci, perdagangan seluruh dunia Suji adalah salah satu dari 5 teratas. Keahlian mereka tidak hanya menjual senjata mereka sendiri, tetapi jika mereka melihat bahwa senjata memiliki kualitas luar biasa, mereka akan secara otomatis meletakkannya di rak-rak mereka. Senjata yang dibuat oleh berbagai keluarga yang ditempatkan di rak mereka akan mendapatkan kehormatan dan kebanggaan. Petik 2. Kedengarannya bagus. Mata Tang Tian berbinar, "Ayo pergi ke Suji." Manajer hotel diam-diam senang, setiap kali dia membawa orang, dia akan bisa mendapat komisi 5%. Dia awalnya berpikir bahwa mereka hanya petani, karena mereka tidak menyembunyikan keburukan mereka, tetapi karena profesionalisme, dia masih dengan hormat melayani mereka, tetapi dia tidak pernah berharap mereka menjadi tiran. 100 juta koin awan, dia bahkan tidak ragu sama sekali, dia pasti adalah seorang tiran. Dia menjadi lebih hormat, dan membawa Tang Tian dan kelompoknya menuju perdagangan internasional Suji. Perusahaan perdagangan dunia Suji terletak di pusat seluruh jalan, toko mereka sangat besar sehingga mereka membuat perusahaan perdagangan lain pucat dibandingkan. Saat mereka memasuki perusahaan perdagangan, manajer toko menyambut mereka, "Selamat datang di Suji, apa yang bisa aku bantu?" Nada bicara manajer toko itu ramah dan tidak menyanjung, ia mengenali manajer White Sands Hotel, yang merupakan hotel paling mewah di kota. White Sands Hotel sangat dicintai oleh semua orang kaya.
Mari kita masuk dan melihatnya. Tang Tian berkata dengan keras. Baik. Manajer toko mempertahankan profesionalismenya dan tidak bertanya mengapa. Pelanggan yang berkunjung semuanya murah hati, dan emosinya sangat aneh, jadi mereka terbiasa. Barang-barang di toko kami dibagi menjadi dua kategori utama, senjata pribadi dan senjata tentara. Silakan ikuti aku, di sini, kami memiliki gudang senjata, hadir di sini dalam barisan lurus adalah semua senjata pribadi. Ada senjata, alat pertahanan, alat pendukung dan perawatan medis Del. Petik 2. Perawatan medis. Tang Tian terkejut. Iya. Seniman bela diri yang sendirian akan selalu menghadapi segala macam situasi rumit, itu juga berarti bahwa mereka membutuhkan lebih banyak cara untuk menanganinya. Dalam statistik kami, pentingnya perawatan medis adalah yang kedua setelah senjata dan alat pertahanan, dan karenanya kami merekomendasikan jenis klien khusus ini, dan meningkatkan nilai investasi mereka. Dalam statistik kami, satu-satunya seniman bela diri yang membawa barang-barang perawatan medis bernilai lebih dari 2 juta, bertahan 5 kali lipat dari seniman bela diri yang berinvestasi maksimal 1 juta dalam perawatan medis. Manajer toko memberikan statistik dan angka yang sangat rinci, menunjukkan kemampuannya yang meyakinkan. Dan dalam hal penggunaan perawatan medis, rekomendasi pertama kami adalah dengan mudah dan nyaman digunakan. Salep anti jahat oleh Benevolence Hall, penggunaannya adalah untuk menghilangkan cedera internal yang disebabkan oleh korosi energi. Kami telah melakukan percobaan dan perbandingan menyeluruh di 2.400 jenis produk, dan pada akhirnya kami memilih Anti-Nefarious Hall Salep Benevolence Hall karena hasil yang luar biasa. Itu dapat menghilangkan cedera internal hingga 10 tahun yang lalu. Salep anti-nefarious berharga 400.000 koin awan untuk 1 botol, walaupun harganya sangat tinggi, tetapi kami masih memberikan rekomendasi bintang 5. Tang Tian kemudian berbicara tanpa ragu-ragu, kami pertama-tama akan membeli 50 dari mereka. Old Si, kamu masing-masing akan mendapatkan 1. Si Sen tergerak, tetapi dia tidak mengungkapkannya, dan menganggukkan kepalanya, ya. 50 salep anti-jahat. Manajer toko mencatatnya, dia tidak terkejut dengan itu, 20 juta transaksi koin awan dianggap sebagai usaha kecil. Dengan rekomendasi manajer toko, semua senjata mengkilap dan cemerlang di rak menyilaukan Tang Tian. Senjata suci-suci galaksi, dibandingkan dengan harta roh surga roh, tidak memiliki roh, tetapi mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh, dan yang paling aneh adalah bahwa banyak senjata mengandung konsep pedang dan semacamnya. Dan untuk senjata tingkat yang lebih tinggi, mereka mengandung undang-undang, tetapi undang-undang ini sebagian besar tidak lengkap. Pada tingkat tertinggi dari rak senjata adalah pedang merah-merah, yang melepaskan aura yang menakjubkan, karena energi di sekitarnya terus-menerus diserap ke dalamnya. Tang Tian ingin tahu meminta manajer toko untuk melihatnya, di mana dia tidak menolak, dan menyerahkan pedang kepada Tang Tian. Tang Tian kemudian menyadari bahwa pedang harta itu disebut Scarlet Snake, sebenarnya punya hukum lengkap di dalamnya. Tapi harga pedang ini adalah 20 miliar koin awan astronomi, menyebabkan ekspresi semua orang membeku. Tang Tian yang mengira dia kaya sebelumnya, dengan cepat mengetahui bahwa dia masih miskin. Sangat cepat, dengan meningkatnya nilai senjata, harga senjata menyebabkan wajah orang menjadi keruh. 5 miliar senjata koin awan hanya bermutu tinggi. Melihat bahwa semua orang menjadi pusing, Tang Tian tiba-tiba memikirkan pertanyaan yang mengerikan, bisakah aku bertanya, berapa kapal perang? Manajer toko menjawab, ini tergantung pada grade. Sebuah fregat dimulai dengan harga 5 miliar, jika kamu berbicara tentang kapal perang, maka itu dimulai dari 20 miliar, dan tidak ada batasan setelah itu. Hati semua orang menjadi dingin, dan semuanya menunjukkan senyum pahit. Mereka semua bermimpi ketika mengira mereka adalah tiran, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa mereka bahkan tidak mampu membeli kapal perang. Tang Tian tidak peduli tentang itu, dan bertanya, apakah kamu membeli senjata di sini? Selama itu memenuhi persyaratan toko, maka kita akan membelinya. Manajer toko menjawab. Tang Tian bertanya ingin tahu, apa persyaratannya? Dalam hal produk kategori yang sama, untuk bisa masuk 5 besar adalah persyaratan toko. Manajer toko berkata dengan tenang, tetapi dengan rasa bangga. Lalu akankah kamu membeli tombak pohon es Empyrean? Tang Tian bertanya langsung. Tidak peduli apa, dia ingin membeli rumah kapal perang. Tombak pohon es Empyrean. Manajer toko mengungkapkan ekspresi terkejut, dan berkata dengan hati-hati, aku harus bertanya kepada penjaga toko, bisakah aku bertanya, apakah kamu menawarkan untuk menjual Empyrean Ice Tree Spear? Iya, Tang Tian menjawab dengan gembira. Tolong beri aku waktu sebentar. Manajer toko bergegas keluar, dan setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berpakaian biru berjalan menuju Tang Tian dan menangkupkan tinjunya. Aku adalah Su Jin, dan aku penjaga toko dari toko yang sederhana ini. Dapatkah aku bertanya siapa yang menawarkan untuk menjual tombak pohon es Empyrean? Petik 2. Aku. Tang Tian mengangkat tangannya. Aku ingin tahu berapa banyak yang kamu miliki. Su Jin bertanya. Banyak. Tang Tian menjawab. Su Jin diam-diam terkejut, tetapi mempertahankan senyum di wajahnya. Ia mengulurkan tangannya sebagai undangan, ikuti aku. Di dalam ruang VIP, Su Jin berbicara, Sar siap untuk menjual Empyrean Ice Tree Spears. Aku bertanya-tanya apakah kamu dapat membiarkan aku melihatnya. Baik.
Tang Tian berkata dengan gembira, "Bang, tumpukan Empyrean Ice Tree Spears dilemparkan ke atas karpet." Ruang VIP menjadi sunyi, semua orang terpana oleh tumpukan Empyrean Ice Tree Spears yang semuanya setengah panjang dari seseorang. Manajer toko dan manajer hotel sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Su Jin tertegun sejenak, tetapi dia masih seseorang yang telah banyak melihat, dan meskipun pikirannya terjebak dalam situasi berbahaya, dia masih tetap tenang. Bisakah aku menilai itu? Tidak masalah. Tang Tian melambaikan tangannya. Penjaga toko perdagangan seluruh dunia Suji menggunakan tangannya untuk menyentuh tombak, dan segera tahu bahwa itu nyata. Tombak pohon es Empyrean yang asli. Dia diam-diam bersemangat, jumlah yang mencengangkan dari Empyrean Ice Tree Spears, itu jelas pertama kalinya dalam sejarah berurusan dengan Empyrean Ice Tree Spears. Dia mencermati hal itu sekali, karena takut dia mungkin akan mengabaikan sesuatu. Setelah beberapa lama, dia berdiri dan berbicara dalam satu napas, "Aku ingin tahu berapa harga yang ditetapkan oleh seorang ayah untuk membeli tombak pohon es Empyrean ini." 8 juta koin cloud untuk satu. Tang Tian menjawab. Su Jin diam-diam menyetujui dalam benaknya, itu adalah harga yang sangat masuk akal, pihak lain jelas telah menyelidikinya sebelum ini. Dia menjawab dengan senang, "Kesepakatan." "Berapa banyak yang kamu mau?" tanya Tang Tian. Setelah penilaian, dia sudah jelas tentang hal itu. Su Jin berkata dengan murah hati, "Total 1006, senilai 8 miliar 48 juta koin awan, anggap sebagai 8 miliar dan 100 juta. Hanya 8 miliar dan 100 juta. Tang Tian tidak puas, itu masih jauh dari kapal perang. Sar tidak senang dengan harganya. Su Jin terkejut. Tidak. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dia memandang Su Jin, "Berapa banyak yang masih bisa kamu beli?" Hati Su Jin melonjak, kata-katanya berarti bahwa dia masih memiliki banyak pohon es Empyrean. Dia mempertahankan ketenangannya, dan tertawa, "Dana cair Suji saat ini 70 miliar. Selama kamu tidak melebihi angka ini, itu tidak akan menjadi masalah. Jika kamu melakukannya, maka aku bisa pergi dan mengajukan permohonan wewenang untuk meminta lebih banyak dana. Dalam 100 miliar, itu seharusnya tidak menjadi masalah yang terlalu besar." Nada bicara Su Jin penuh percaya diri. Sejak kapan Suji Worldwide Commerce khawatir tentang uang? Longe VIP dipenuhi dengan orang-orang yang menarik napas, semua orang dikejutkan oleh kedalaman kekayaan Suji. Tapi Tang Tian tidak kaget, dia tertawa bahagia, "Bagus sekali." Bang bang bang. Tang Tian membuang 10 tumpukan Empyrean Ice Tree Spears berturut-turut. Seluruh Longe VIP tiba-tiba menjadi sunyi, 10 tumpukan Empyrean Ice Tree Spears menempati sebagian besar ruangan. Di bawah cahaya, kilau Empyrean yang tembus cahaya seperti permata safir yang menarik, menyebabkan mata mereka terpesona. Su Jin yang tidak pernah kehilangan ketenangannya sebelum membuka mulutnya lebar-lebar, seperti orang bodoh, terbengong-bengong.